Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bang Arif, pencipta yang telah menganugerahkan akal sehat kepada kita semua teman-teman sekalian, sehingga kita bisa membedakan antara pencipta dengan Dewa Molok yang disembah oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal di dalam beragama, melainkan hanya modal percaya saja, yakini saja. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Pairing. Satu-satunya Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatnya pada saat tak ada lagi pertolongan, agar senantiasa kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita akan membahas tema terkait dengan Dewa Molok. Dewa Molok ini adalah sembahan orang-orang asing yang senantiasa dipercayai dan diimani, diyakini dalam pengajaran agama-agama kuno. Kita tahu bahwa Dewa Molok ini adalah dewa yang disembah, di mana penyembahan terhadap Dewa Molok senantiasa dilakukan oleh penganutnya dengan mempersembahkan anak manusia untuk dijadikan sebagai tumbal. Pencipta langit dan bumi Azza wa Jalla tidak pernah meminta korban berupa manusia sebagai persembahan, ya, melainkan hanya berupa ujian kepada Nabi Abraham alaihissalam kala itu. Dan Nabi Abraham lolos dalam ujiannya, sehingga Allah menggantikan anak tunggalnya dengan persembahan hewan yang besar. Dewa Molok ini adalah dewa kuno yang disembah oleh orang-orang Amon, orang-orang Kanaan, yang mana Dewa Molok ini senantiasa ketika ingin didamaikan, atau penyembah-penyembahnya ketika ingin mendamaikan musibah atau tulah yang terjadi pada diri mereka, Abang Syah, barakallahu fiik, itu mereka mempersembahkan anak manusia sebagai korbannya. Malam ini kita ingin mengajak teman-teman kita Kristen, setelah beberapa malam, beberapa hari kita membahas terkait dengan siapa yang ke neraka, Islam atau Kristen. Kita tidak ingin terlalu menyiksa mereka, saudara-saudara kita. Paling tidak mereka sudah memahami berdasarkan hasil dialog bahwasanya siapa yang ke neraka itu dialah yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Malam ini kita masuk ke sesi pembuktian. Kenapa pengikut orang Farisi ini disebut 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri? Karena mereka mengimani manusia sebagai persembahan untuk pencipta langit dan bumi. Benarkah itu?
Benarkah ada Tuhan pencipta langit dan bumi? Tuhannya Yahudi minta persembahan darah manusia sebagai tumbal untuk menebus dosa atau mendamaikan manusia. Kita lihat malam ini, kita sajikan data kepada mereka bahwa 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu memang ada di kubu mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal yazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sadaqallahul azim. Kata Allah, Allah telah mensyariatkan sebuah aturan di setiap umat para nabi maksudnya, untuk melakukan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Artinya bahwa setiap umat itu, dalam hal ini yang kita kenal bangsa Israel dan juga umat Islam, itu diperkenalkan bahwasanya mereka ada syariat untuk mengorbankan hewan ternak, bukan manusia sebagai hewan, sebagai kurban untuk mengakrabkan diri kepada pencipta langit dan bumi. Tapi di tengah-tengah kita, sahabat, ada agama yang mengatasnamakan kebenaran, tetapi persembahan yang ada bagi mereka itu adalah manusia yang menjadi persembahan pendamai mereka dengan Tuhan mereka. Tuhan mereka ini sebenarnya siapa? Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah minta persembahan darah manusia sebagai tumbal atau persembahan untuk mendamaikan umat manusia dengan dirinya. Malam ini kita ulas, mudah-mudahan ada di antara teman-teman kita dari non-muslim yang mumpuni pengetahuannya tentang Bible, supaya kita bisa berdiskusi dengan baik tanpa hujatan, tanpa makian. Karena mereka dari tadi siang hadir di sini cuma memaki, ngamuk, menghujat, menista. Baik, kita undang teman-teman kita non-muslim. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam Bang Andra dari Kristen atau Protestan atau Katolik. Bang, silakan dibuka mic-nya. Wow. Halo Bang Juma, selamat malam. Selamat malam juga. Silakan Abang. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat Bang Juma sehat juga ya? Sehat, alhamdulillah, Masya Allah. Mantap. Silakan Bang, ini ada tema untuk kita kaji terkait dengan Dewa Molok yang minta tumbal. Dewa Molok minta tumbal. Tadi saya kebetulan mengikuti Bang Juma tadi, seolah-olah Tuhan pencipta langit dan bumi ini minta tumbal manusia gitu Bang Juma. Kalau pencipta langit dan bumi nggak pernah Bang, hanya sekedar ujian kepada Nabi Ibrahim, iya. Tapi kalau Tuhan minta persembahan darah benar-benar untuk ditumbalkan kepada dirinya, itu nggak pernah. Makanya kita bahas ini terkait dengan Yesus ini, kok bisa jadi kurban persembahan gitu. Ini yang kami ingin tahu. Sebenarnya sejauh mana saudara kami Kristen memahami konsep penebusan dosa atau persembahan kepada pencipta langit dan bumi. Kok bisa rada aneh gitu
Di saat para nabi termasuk Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan, kok bisa Kristen ini didoktrin persembahan darah manusia? Itu polanya di mana? Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali di sana bahwa Tuhan marah ketika ada yang mempersembahkan darah manusia. Contoh di dalam Imamat 18 nomor 21 dan juga Imamat 20 nomor 3. Itu Tuhan sangat marah dan tidak mau ketika ada sekte atau agama yang mempersembahkan darah manusia sebagai pendamai dosa mereka kepada Tuhan. Silakan Bang. Iya betul Bang Juma bilang, Tuhan tidak mengingini darah manusia, tetapi dia turun ke dunia Bang Juma untuk menunjukkan bahwasanya itulah kasihnya sama kita Bang Juma. Presiden aja belum tentu mau diludahin, apalagi disalib Bang Juma. Ini Tuhan sendiri mau Bang Juma, itulah kasihnya kepada kita Bang Juma. Dia nggak hanya menyuruh kasihilah Tuhan Allahmu, tapi dia sendiri membuktikannya bahwasanya dia mengasihi kita manusia. Dia tidak hanya bilang kasih sama manusia, tapi dia pun mengasihi sama manusia. Ya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi Bang? Di saat dia sendiri melarang untuk mempersembahkan persembahan manusia, dan dia sendiri melarang melakukan pembunuhan terhadap orang yang benar, dan dia sendiri yang berjanji bahwa tidak akan menyelamatkan orang jahat dengan cara membunuh orang yang benar. Lantas konsep itu ditabraknya sendiri. Padahal konsep yang Kristen lakoni ini adalah konsep yang tidak ada korelasinya dengan firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh, dikatakan aku sendiri yang akan menentang orang itu, yaitu mereka yang mempersembahkan anak mereka kepada dewa Molok. Tuhan tidak mau. Nah, jadi kalau ada yang mempersembahkan manusia, itu mempersembahkannya bukan kepada Tuhan Elohim, tapi mempersembahkannya kepada dewa Molok. Itu pasti itu Bang. Seperti Yesus misalnya. Yesus ini menurut abang saya, itu darahnya dipersembahkan kepada siapa? Darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Sehingga saudara kami Kristen merasa bahwasanya dosa ditebus. Sedangkan kalau kita membaca kitabnya Yahudi nih, Imamat 4, setiap kali mereka mempersembahkan kurban, persembahannya itu dipersembahkan untuk Elohim. Nah, ketika Yesus, coba ulangi. Ya. Tadi maaf. Tadi Imamat 4 itu adalah konsep yang dianut oleh orang-orang Yahudi, bagaimana mereka mempersembahkan hewan sebagai kurban kepada Tuhan sesuai dengan dosa atau tingkat derajat strata manusia di tengah-tengah mereka Bani Israel. Kalau kita lihat di Imamat 4, semua dipersembahkan kepada Tuhan. Darahnya, dagingnya, semua dipersembahkan kepada Tuhan. Itu persembahan yang benar. Bagaimana mereka mempersembahkan lembu jantan muda untuk dosa seorang imam. Bagaimana kemudian mereka mempersembahkan ketika semua orang Israel bersalah, maka mereka mempersembahkan lembu jantan muda. Imamat 4 nomor 13 sampai 14. Lalu ketika mereka mempersembahkan untuk pemuka-pemuka dari mereka mempersembahkan kambing jantan, itu tertulis di Imamat 4 nomor 22 23. Kemudian ketika ingin mempersembahkan bagi rakyat jelata, orang-orang Israel mempersembahkan kambing betina. Sehingga aturan mainnya di dalam konsep orang Yahudi sesuai dengan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, sesuai dengan Imamat nomor 1 nomor 2, bahwa orang-orang Israel ketika ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhannya Israel, mereka mempersembahkan binatang sesuai dengan strata mereka dalam kehidupan mereka. Nah, Tuhan minta persembahan darah.
Dipersembahkanlah darah itu kepada Tuhan. Coba Anda baca di dalam Imamat 4 nomor 3. Tuhan yang menerima persembahan darah. Sekarang kalau Yesus dipersembahkan, darahnya dipersembahkan kepada siapa? Seperti itu Bang, silakan. Kalau persembahan yang seperti Dewa Molo itu dengan Yesus jauh berbeda Bang Juma. Kalau yang seperti dewa-dewa itu kan dia akan mempersembahkan memang manusia, disembahkan kepada dewa. Kalau ini bukan Bang Juma, dia mempersembahkan dirinya sendiri Bang Juma. Seperti yang tadi itu Bang Juma, bahwasanya itulah wujud kasihnya sama kita, bahwasanya dia rela mati demi kita, dipaku, diludahin, dicaci. Padahal dia Tuhan sendiri loh Bang Juma. Baru Iya, silakan. iya. Baru satu lagi Bang Juma, kalau dulu kan seperti Bang Juma bilang kan, kita ini jauh Bang Juma mempersembahkan kurban bakaran. Sekarang sudah tidak perlu lagi Bang Juma, karena sekarang kita ini sudah jadi anak-anaknya. Ya nggak jadi hamba lagi kita ini udah sempurna. Kita ini nggak jadi hamba lagi, kita ini sudah menjadi anak-anaknya. Udah nggak kaku lagi kita Bang Juma. Seperti itu Bang Juma yang tadi. Iya, maksud saya gini, Yesus ini dipersembahkan kepada siapa Bang? Dia mempersembahkan dirinya sendiri Bang Juma kepada dunia, Iya. kepada dunia ini, kepada kita. Lah, kenapa kepada kita emang? Berarti Yesus memberhalakan kita kalau begitu. Tidak Bang Juma, untuk menunjukkan kasihnya sama kita Bang Juma. Samalah saya presiden itu belum tentu mau menjadi rakyat biasa, diludahin. Saya paham. Saya paham itu Bang, saya paham. Sekarang kalau darah Yesus dipersembahkan kepada kita, kenapa polanya berbeda dengan polanya orang Yahudi? Polanya orang Yahudi mempersembahkan darah korbannya untuk Tuhan Elohim. Kenapa Kristen darahnya dipersembahkan kepada orang Kristen? Semua manusia Bang Juma. Nah itu dia. Orang berkurban itu untuk Tuhan. Ini kok berkurban untuk manusia? Kenapa kebalik? Biar kita ini sudah tidak jadi Karena hamba lagi. Kita manusia ini tidak butuh darah. Apakah Kristen butuh darah manusia untuk dosa Kristen? Tidak. Lah, terus kenapa Yesus berikan darahnya untuk Kristen? Iya, maksud saya gini, emang Tuhan itu membutuhkan darah manusia untuk tebusan dosa gitu. Itu tertulis di mana, Bang? Setahu saya hanya dewa Molok yang mau mempersembahkan, yang mau minta persembahan darah manusia. Kalau Tuhan Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak, itu enggak ada minta darah manusia. Terus Paulus ini mengajarkan bahwa yang disalib ini ada keterkaitannya dengan persembahan dosa. Itu Paulus dapat ilmu dari mana itu, Bang? Paulus bagaimana tadi? Ya kan saudara-saudara kami Kristen itu kan mendapatkan materi-materi seperti itu, bahwa darah dipersembahkan Yesus itu untuk Kristen. Kan itu surat-surat Paulus doang. Tidak ada Tuhan di dalam kitabnya Yahudi mendamaikan manusia dengan darah manusia. Itu enggak ada. Menebus dosa manusia dengan darah manusia itu di kitabnya Yahudi itu enggak ada. Nah, terus dari mana Paulus dapat ide bahwasanya penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel yang hanya unsur politik ini dijual ke orang non-Yahudi, bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa mereka? Itu ilmu dari mana, Bang? Betul juga, karena kita udah penuh dosa, Bang Dua. Makanya nah ini ada mengadakan persembahan. Nah ini perlu iya, maksudnya siapa yang mengatakan bahwa manusia ini sudah penuh dosa? Itu kata siapa, Bang? Karena memang manusia ini mana ada yang sempurna, Bang Dua. Bukan mana ada sempurna ya, kita kan kecuali Nabi. Kita kan ciptaan Tuhan. Permasalahannya sekarang ini adalah siapa yang minta persembahan darah manusia gitu loh.
Nggak ada Bang Juma. Sama dengan persembahan Iya. binatang itu juga. Itu tuh makanya Yesus Yesus kan ada juga kasih perumpamaan itu Bang Juma untuk meluruskan arti hukum Taurat bahwasanya Tuhan itu tidak butuh persembahan, yang Tuhan butuhkan kasih. Dipakailah yang si Daud makan di mana dia, di imam ya, rumah imam. Tuhannya Yahudi, Bang. Tuhannya Yahudi melarang membunuh manusia. Betul. Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu mempersembahkan darah manusia yang tidak berdosa. Nah, ini Kristen kerasukan apa sampai kok percaya Yesus itu mati untuk tebus dosa? Itu ilmu dari mana itu, Bang? Karena kita membaca dari keseluruhannya Bang Juma. Apa yang abang kok baca ini? Buku Tatang Sutarma kah atau apa? Buku apa yang abang baca? Kok sampai sadis sekali harus Tuhan mati gitu? Harus Tuhan mati untuk dosa itu apa? Di mana dapat ilmunya, abangku? Itulah Saya tanda baca. cintanya manusia Bang Juma. Tuhan kepada kita Bang Juma. Menunjukkan kasihnya, dia tidak hanya menyuruh kasihilah Tuhan Allahmu, tapi dia sendiri membuktikan dia mengasihi kita. Kan dalilnya jelas, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya, siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Cukup percaya Yesus, kenapa harus ada salib menyalip? Karena kalau hanya percaya aja kurang sempurna Bang Juma. Justru saya berbangga Bang Juma. Bangga saya mempunyai Tuhan itu sangat baik sekali begitu. Makanya kita kadang-kadang orang Kristen itu kadang-kadang banyak yang menangis. Tuhan itu baik sekali, rela menjadi manusia. Dia rela dibunuh, dicambuk, diludahin, dihina. Padahal dia Tuhan sendiri loh. Nah, ini logikanya di mana? Bukankah itu suatu kesempurnaan Bang Juma? Kalau di saya itu suatu kesempurnaan. Kasihnya Tuhan itu. Seperti kita bela diri kan? Disuruh pecahkan batu bata, nggak hanya menyuruh. Gurunya itu pun membuktikan sendiri begitu Bang Juma. Dia pun membuktikan Abang, sendiri kita mengasihi. Kalau Tuhan itu mengasihi, kan sudah mengasihi dengan mengutus anaknya. Siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Udah, itu bukti kasih. Terus ini kenapa harus mati di atas tiang salib? Padahal kematian Yesus itu bukan karena nebus dosa. Kematian Yesusnya itu semata-mata karena unsur politik. Begitu, abangku. Saya tertarik itu Bang Juma tadi siang kebetulan saya nonton juga kan Bang Juma kan, bahwasanya si Paulus itu tidak bertemu Yesus. Gimana? Bahwasanya si Paulus itu bukan Yesus yang ditemuinya di waktu dia menuju Damsyik itu. Iya, memang bukan, Bang. Memang bukan. Alasannya Bang Juma? Alasannya yang pertama adalah Yesus sudah menyatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. 1. Yesus berkata, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain itu tidak akan datang. Berarti kalau aku pergi, yang datang bukan aku, tapi penolong lain. Nah, terus Yesus mengatakan di khotbah terakhirnya dia di Matius 23 nomor 39, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu nanti kita Bukankah itu nubuat Bang Juma? Yerusalem itu. Saya ada baca full ayatnya. Tadi kan saya kebetulan kan dengar Bang Juma juga tadi siang. Saya baca full ayatnya itu kan nubuat Bang Juma. Iya, dia mengatakan bahwa kalian tidak akan melihat aku lagi
Iya. Sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya ketika nanti Yesus datang di tengah-tengah langit, di tengah langit nih seluruh manusia akan melihat kegiatan di dunia berhenti. Gak ada lagi orang mau melakukan cari duit atau apa. Seketika Yesus tiba-tiba bergemuruh seluruh dunia, seluruh manusia akan melihat Yesus. Barulah orang akan mengatakan, diberkatilah dia Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Baru itu Yesus. Selain itu bukan aku. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya kalau ada yang mengaku aku, sebab Kristus palsu akan datang dengan dibarengi mukjizat, kekuatan, tanda dahsyat untuk menyesatkan orang-orang. Nah, itulah yang datang kepada Paulus. Sehingga salah satu ajarannya yang ini yang kita bahas. Coba saudaraku, coba gini. Simpulnya gini, Bang. Ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala berkumpul ingin membunuh Yesus, ya kan? Tidak ada satupun alasan membunuh Yesus karena dosa. Gak ada. Tidak ada sama sekali. Tiba-tiba Paulus begitu bertemu dengan Kristus yang datang kepadanya, Kristus ini mengajarkan kalau kematian Yesus itu adalah untuk menebus dosa manusia. Langsung dia rubah. Untuk apa dia menjual yang kayak begitu? Karena dia tahu manusia ini banyak dosa. Ada rentenir, ada koruptor, ada pembunuh, ada pemerkaos, dan seterusnya. Datang mengiming-imingi orang dengan percaya Yesus mati di atas tiang salib, dosamu ditebus. Maulah mereka. Ya udah, baptislah aku banyak dosa soalnya, biar dosa yang ditanggung Yesus, dosaku ini. Itu yang dijual sehingga menjerat orang masuk ke situ. Padahal cek per cek tidak ada satupun poin di antara ribuan poin yang menyebabkan Yesus disalib yang dasarnya karena dosa. Itu nggak ada. Makanya muncul pertanyaan, kalau benar Kristus yang datang kepada Paulus dengan mengatakan dia mati, Yesus mati untuk dosa waris, lalu persembahan Yesus di atas tiang salib ini kepada siapa? Bukankah Tuhan tidak menginginkan kematian orang benar? Bukankah Tuhan tidak menginginkan persembahan darah manusia? Bahkan Tuhan yang akan melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan manusia untuk dewa Molok. Kan begitu poinnya, Bang. Dan kata Yesus, pengikut orang Farisi 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Inilah salah satu kejahatannya, mengimani bahwa Tuhan turun ke bumi, mati untuk dosa-dosa para penjahat. Itu konsep dari mana? Sedangkan Tuhan mengatakan, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan hewan korban untuk dosa mereka, hendaklah mereka mempersembahkan sapi, kambing, lembu, domba. Itu dikatakan di Imamat 1 nomor 2. Dan Yesus pun mengajarkan itu. Di Matius 8 nomor 4, katakanlah pergilah perlihatkanlah diri kalian kepada imam dan lakukanlah persembahan seperti apa yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Seperti itu, Bang. Jadi bahwasanya Paulus itu bukan Yesus yang dijumpainya berdasarkan ayat yang itu ya, Bang Juma, Mesias palsu itu ya. Betul sekali. Kan gini, Bang, kan begini. Sekarang ketika Yesus ditanya sama muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus tidak langsung menjawab, "Oh, tanda kedatanganku A, B, C." Enggak. Yesus bukan hanya menjawab itu, tetapi Yesus mengatakan, oleh karena itu, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat mengatasnamakan aku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu Yesus katakan kepada muridnya di Bukit Zaitun. Di tahun 30 sampai tahun 33 diperkirakan di antara tahun itu. Nah, Paulus belum ada tuh. Tahun 30 Paulus belum muncul, tahun 40 belum muncul. Paulus tahun 50-an, di ujung tahun 59 muncul Paulus.
tiba-tiba mengaku kepada Paulus, mengaku kepada murid Yesus, aku bertemu dengan Yesus loh di padang gurun ketika aku ke Damsyik. Nasihat Yesus kepada muridnya, jangan kau percaya. Ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, tandanya adalah aku akan terlihat di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Seluruh manusia akan melihat aku. Tidak ada manusia tidak melihatku. Semua manusia akan meratam. Kenapa manusia meratam? Karena pada saat aku datang, langit, bumi, matahari tak bercahaya. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Makanya pada saat itulah orang akan menguji, terpujilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Terpujilah dia, terpujilah dia, alaihi salam, alaihi salam. Hosana, 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 hosana. Itu pada saat itu. Jadi ketika ada orang berkata bertemu dengan aku di gurun, bertemu aku dalam bilik, jangan kau percaya, itu penyesat. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak orang yang disesatkan itu, ya maaf, itulah Kristen. Karena percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Sehingga apa yang terjadi setelah percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus? Oh, Yesus mati untuk nebus dosa. Di mana judulnya itu? Itu nggak ada. Oh, Yesus mati untuk menebus dosa. Yesus mati untuk mendamaikan dosa. Yesus mati untuk menghapus kutuk dosa Adam. Yesus mati untuk membuat kita kemudian bebas dari Torah, bebas dari hukum aturan-aturan Tuhan. Itu dari mana dapat Paulus ilmu-ilmu kayak begitu? Sedangkan cek per cek, orang Yahudi ingin membunuh Yesus semata-mata karena unsur politik saja. Tidak ada unsur karena dosa waris. Coba kita lihat apa yang diterangkan oleh Paulus. Contoh misalnya ya, kita lihat dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Apa yang dikatakan di sana? Dia cerita bla 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 bla. Habis itu dikatakan begini, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Mana yang betul? Yesus disembeli atau Yesus ditombak atau Yesus digantung atau gimana ini Paulus? Paulus ingin mencuci otak manusia bahwa Yesus itu betul-betul domba, dia disembeli seperti orang Yahudi menebus dosa mereka dengan domba. Begitu bang. Masa Yesus disembeli bang? Memang dipikir hah? Perumpamaan. La haula wala quwwata. Itu sangat. Padahal Yesus mengatakan, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur lain itu tidak akan datang, dan setelah seorang penolong lain ini datang, dia akan memuliakan aku. Dengan memperumpamakan Yesus dengan binatang, apakah itu memuliakan bang menurut abang? Cobalah. Dengan memperumpamakan Yesus dengan binatang, apakah itu memuliakan menurut abang? Kalau di saya ya, Bang Juma tanya saya pribadi saya justru salut Bang Juma. Dia mempersembahkan dirinya sendiri. Iya, itu karena abang menerima dia sebagai penebus dosa abang, kan gitu. Sekarang kalau logika berpikir, kalau Tuhan itu mau mengampuni dosa, kan tinggal mengampuni doang. Dosamu telah aku Tuhan ampuni. Udah selesai. Kan gitu. Sebagaimana dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik, berapa itu? 2 Tawarik 7:14. Hamba-hambaku yang mencari wajahku dan meninggalkan dosa-dosanya, aku akan mengampuni dosanya dari surga. Imamat 31:34, jangan lagi orang mengajarkan tentang Tuhan bahwa kenallah Tuhan, sebab kecil besar akan mengenal aku, dan aku akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Sederhana kok. Tuhan tinggal mengatakan aku ampuni dosa, udah selesai. Ngapa harus Tuhan turun disembelih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebetulan saya masih tertarik yang ini dulu Bang Juma. Yang si Paulus itu kan.
Yang itu kan Bang Juma, jangan percaya kepadaku jika melihat aku di gurun, apa kata-katanya, kalau kata-katanya Ya. pas itu Apa? yang di gurun itu kan Jadi- Mesias, Bang Juma. Coba. Ya, kan Mesias palsu ini yang harus Yesus, diwaspadai. Bang Juma. Jangan ada bukan yang mengaku Yesus, dia Mesias itu Bang Juma. Maksudnya orang manusia yang mengaku Mesias Bang Juma, bukan Yesus sendiri Bang Juma. Mesias ini kan, kalau yang ngaku Mesias, misalnya ini begini, ada orang nanti yang mengaku Mesias, dia nggak akan memakai nama Yesus. Kalau dia mengaku Yesus berarti dia bukan Mesias, pasti dia pakai nama lain lagi. Dia hanya bilang dia Mesias, bukan Yesus. Sementara yang bertemu si Paulus di Damsik itu Yesus Bang Juma, bukan Mesias. Bagaimana Beda bisa dia. Anda mengatakan? Oke, baik. Yang pertama, bagaimana Anda bisa mengatakan itu Yesus sementara Yesus mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi? Satu. Yang kedua adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Berarti aku yang pergi. Setelah aku pergi, yang datang siapa menurut Yesus, Bang? Roh Kudus, Nah, yang datang kepada Paulus? Yesus. Nah, nyambung nggak itu? Roh Kudus, Yesus. Roh Allah dengan Allah sama tidak Bang Juma? Roh Oh, nggak sama. Roh Tuhan. Beda, Bang. Bang Juma apa tafsirannya itu? Kalau Roh Kudus, Tuhan dengan Roh Kudus. kalau Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, penyampai firman. Oh. Apa buktinya? Apa buktinya penyampai firman? Baca nomor 13-nya dan 14-nya di dalam Yohanes 16 tadi. Aku akan pergi kepada Bapa, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur atau seorang penolong lain itu tidak akan datang. Aku harus pergi supaya dia datang. Jadi kalau aku pergi, yang datang ya penolong lain dong. Masa aku lagi yang datang? Nah, bukti bahwa itu Roh Kudus bukan Tuhan adalah dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Masa ada Tuhan kayak gitu, Bang? Kalau Tuhan itu kan maha berkata-kata, Tuhan itu. Nah, ini kok nggak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Nah, ketika Yesus terangkat, menurut Yesus yang datang itu ada dua. Sebelum aku yang asli datang kembali kedua kalinya, ada dua yang datang. Yang pertama adalah iblis dalam namaku, yang kedua adalah penolong lain. Iblis dalam namaku itu Bang Juma, nggak ada itu. Ada, Bang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Isinya. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat. Penyesat ini planos dalam bahasa Yunani. Penyesat, akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi memakai namaku, penyesat itu memakai namaku Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Berarti nama lengkap dari penyesat itu adalah Yesus Kristus. Kalau akulah Yesus tidak ada. Kalau Loh, Mesias, kan namaku. Kan namaku, Bang. Coba baca ayat-ayatnya Bang Juma. Biar dia, Sudah itu. apa itu? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Yang datang ke Ananias memakai nama Yesus. Yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Yang datang di Pulau Patmos memakai nama Yesus. Tuh, yang datang kepada para murtadin memakai nama Yesus. Kalau saya nangkapnya orang yang memakai, orang yang mengaku Mesias Bang Juma, orang Bang Juma, bukan iblis. Kalau iblis saya jamin 100%, 1000% nggak bisa menyamar jadi Yesus, menyamar jadi malaikat bisa. Jadi orangnya yang Kalau harus orang mengaku. mengaku Mesias bisa. Saya ingin memperlihatkan satu data kepada saudara saya ini. Oke. Dan saya abang kalau mengatakan anggota Polri enggak? Oh, bukan. Saya jauh sekali tadi, kalau di bahasa aja sudah bisa dapat.
Enggak, maksud saya tanya analoginya. Kalau anggota Polri enggak? Anggota Polri tidak. Ya anggota Polri dengan Polri sama. Sama kan ya? Oke, baik. Saya tunggukan data dulu kepada saudara. 1 Korintus 11 nomor 1. Ini sebenarnya sudah pernah saya tunjukkan kalau nggak salah sama abang. Abang aja yang lupa. Jaringan saya lagi lelet. Tunggu bang. Jaringan saya lagi gangguan bang, sebentar aja. Oke, Kak. Iya. Jaringan saya nggak bisa membuka. Nah, jadi kalau dikatakan bahwasanya Anda meminta bahwa orang yang harus mengaku bahwa orang itu adalah mengaku Mesias. Ada pengakuan Paulus di dalam 1 Korintus 1 nomor 11, 1 Korintus 11 nomor 1. Di situ dia mengatakan bahwa aku adalah jadilah teladanku sebagaimana aku ini adalah Kristus. Tetapi ketika masuk ke kitab kita di Indonesia itu dirubah bang, dirubah menjadi jadilah teladanku sebagaimana aku juga meneladani Kristus. Padahal asli terjemahannya itu bukan begitu. Asli terjemahannya adalah jadilah teladanku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Itu di dalam ada, bisa nggak buka di situ bang? Apa itu Bang Juan? 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1 ya. 1 menit. Iya. Oke. Jadilah pengikutku sebagaimana aku juga pengikut Kristus. Mudah-mudahan saya nggak salah. Iya, di situ di original teksnya nggak kayak begitu bang, nggak kayak gitu bunyinya. Nanti kita tunjukkan original teksnya kalau jaringan saya sudah bagus. Masih gangguan soalnya. Tunggu tadi akulah, sudah lupa aku lagi. Atau masuk aja dibaca aja di sini bang. Jadilah pengikutku sama seperti aku pengikut Kristus. Ya, sebenarnya tidak ada kata pengikut di situ bang. Coba Anda baca di dalam 1 Korintus 12 nomor 27. 12 nomor 27. Iya. Tanggal berapa ini ya?
kamu adalah Kristus. Kamu semua adalah kamu semua adalah Kristus, kamu semua anggota tubuhnya. Iya. Jadi kalau dikatakan bahwa kamu semua adalah Kristus, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Oh iya betul, ayat itu. Nah, anggota Kristus kan Kristus, Bang. Abang bilang tadi. Anggota TNI adalah TNI. Anggota Polri adalah Polri. Anggota Kristus adalah Kristus. Makanya orang Kristen ini kan tidak disebut lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Betul, sahabat. Nah, ya berarti Kristus juga. Karena Kan begitu, Bang. Kita sudah jadi anak-anaknya sekarang, Bang Juma. Sudah Nah, ya seperti itu. dulu lagi hamba. Nah, berarti Jauh, kalau abang, hamba kan jauh, Bang Juma. Sekarang ini kita sudah dekat. ya berarti kan abang ini mengaku Kristus juga kan? Secara tidak langsung kan Anda juga mengaku Kristus. Lebih tepatnya pendeta lah. Pendeta itu harus menjadi Kristus, ya, cerminan Kristus. Nah, ya tengoklah. Lihatlah itu. Dan satu lagi, apa yang dikatakan oleh Paulus kalau kita lihat di dalam kitab, dia sendiri yang nulis ya, di dalam Yakobus 1:18. Ini dalam kitab Yakobus. Di situ dikatakan Yesus ini atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenarannya supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung. Kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi Kristen ini adalah anak sulung di antara seluruh ciptaannya. Nah, Yesus di dalam Kolose 1:15 dikatakan begini. Yesus adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti posisi Kristen adalah anak sulung, posisi Yesus juga anak sulung. Berarti Kristen ini adalah Kristus juga. Cerminan Kristus. Nah, itu dia. Anda kan tadi mengatakan mencari data siapa yang menjadi Kristus. Ya, Kristen. Makanya kan dikatakan waspadalah kepada penyesat Paham. yang datang kepadamu memakai namaku, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Nah, orang-orang Kristen ini kan memakai nama Yesus semua. Anda agama apa? Kristen. Apa Kristus? Apa Kristen? Pengikut Kristus. Nah tuh, memakai nama Yesus. Menempelkan predikat Yesus kepada dirinya. Itulah. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai Yesus itu sendiri, aku datang, tandanya itu tadi, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Nah, di antara orang Yahudi dengan orang Islam muncul orang yang memakai nama Yesus, itulah Kristen. Nggak bisa, Bang, nggak bisa logika saya longol, nggak bisa logika saya nggak make, nggak bisa. Justru Anda yang harus membenarkan logika saya ini, karena yang memakai nama Yesus, memakai gelar Yesus, ya Kristen. Kami umat Islam jangankan memakai nama Yesus atau gelar Kristus, memakai nama Nabi Muhammad aja kagak. Kami Islam. Sedangkan kalian Kristen. Kristen itu memakai gelar Yesus. Berarti yang dimaksud di sana sebagai penyesat, ya mengaku gelar dia, memakai gelar dan berkata akulah Kristus. Akulah Kristus itu maksudnya apa? Akulah Kristus maksudnya akulah pengikut Kristus. Siapa itu? Ya Kristen kan? Siapa lagi coba? Dan Paulus mendudukkan Kristen ini bukan lagi hamba, tetapi adalah anak setara dengan Yesus.
Yesus anak sulung, Kristen juga anak sulung, setara dengan Kristus, Yesus. Paulus juga mengajarkan bahwa orang-orang yang dibaptis itu adalah sudah mengenakan Kristus. Berarti Kristen yang sudah dibaptis mengenakan Kristus, berarti Kristus juga. Terus apa lagi? Kristen ini disebut sebagai anggota Kristus. Anggota Kristus ya Kristus, anggota Polri ya Polri, anggota TNI ya TNI, anggota Kristus ya Kristus. Yesus mengatakan itu kok. Padahal saya sudah kasih solusi. Yang datang kepada Paulus itulah Kristusnya. Tapi saudara tadi, oh enggak bang, orangnya yang harus ngaku Kristus. Ya udah kalianlah itu. Padahal tema kita Dewa Molok. Tapi enggak apa-apa, saudara Henok mau belajar. Tapi dia sudah tidak kuat. Akhirnya dia harus angkat diri. Di sini ada saudara Pastor Devi. Silakan. Keluar setelah minta, lari keluar. Pastor Devi nggak kuat kayaknya. Ada beliau. Wah ini dia. Semangat malam. Iya, semangat malam Bang Zuma. Siap, malam Bang. Lama saya tunggu-tunggu tadi di bawah ini Bang Zuma. Iya, tadi ada teman kita mau belajar juga. Silakan. Ya, dari komalnya Yusuf PI nggak dinaikin, Edis TV nggak dinaikin, baru ini terakhir udah. Mungkin di sana ini lagi sibuk juga di sana Bang. Silakan. Oh iya ya. Iya, jadi apa tema kita malam ini Bang Zuma? Dewa Molok. Oh, Dewa Molok. Ada apa dengan Dewa Molok Bang? Dewa Molok yang minta persembahan darah manusia. Lalu? Sedangkan Tuhannya Yahudi tidak pernah minta darah manusia sebagai pendamai Bang. Gitu. Bagaimana ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya? Nah, itu ujian, itu bukan untuk nebus dosa. Ya, Baca Kejadian 22. Apakah itu terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Malah ketika Tuhan sendiri yang minta anak tunggalnya, begitu ujian itu dijalani oleh Abraham dan lulus dia, Tuhan menggantikannya dengan binatang. Nah, sedangkan di agama saudara, yang tadinya binatang, Anda ganti menjadi manusia, bahkan Tuhan. Berarti larinya ke Dewa Molok. Kan gitu Bang? Iya, oke ya. Ya, berarti hanya itu yang Abang Zuma sampaikan ya. Boleh saya tanggapi? Silakan. Ya, jadi begini Bang Zuma. Ini kan sudah berkali-kali kita bahas ini sebenarnya. Kalau nggak saya udah 4 kali sama di sini ya kita bahas ini. Ya kan? Ya, jadi justru ya kan sudah dinubuatkan di perjanjian lama di kitab para nabi bahwa memang ada sosok satu manusia, ya kan, manusia yang akan menyerahkan nyawanya, ya, dan dia ini adalah disebut adalah anak Allah, ya, anak Allah yang akan memberikan nyawanya untuk penebusan dosa manusia. Ya, udah berkali-kali saya jelaskan sama Bang Zuma itu kan ada di Yesaya 53, ya kan? Waduh. Yesaya 53 ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Kita baca ya. Iya. Oke. Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai dengan 12. Yes. Ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, ya, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ya, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah
sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, jadi dari ayat 10 tadi Bang Zuma dijelaskan, ya, memang ya Tuhanlah yang berkehendak meremukkan dia, ya, dan yang diremukkan ini memang dia yang berinisiatif, yang berkehendak sendiri menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya sebagai penebus salah. Ya, udah jelas itu nubuatan, ya. Makanya ya Rasul Paulus pun ya menuliskan di suratnya itu di Galatia pasal 3 ayat 13, ya, referensi dasar apa Paulus menuliskan itu, ya karena sudah ada di nubuatan, dan ketika Yesus sudah menggenapi itu, makanya ditulis semua para rasul, para murid berdasarkan apa yang telah terjadi, yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu dia Bang Zuma. Jadi untuk apa kita berdebat di situ? Memang sudah ada di nubuatan kok, siapa yang bisa bantah itu? Silakan Bang Zuma. Apakah Yesaya 43 itu adalah korban persembahan untuk dosa? Yesaya 53. Iya. Iya, itu kan nubuatan tentang penderitaan Sang Mesias dan bagaimana cara dia memberikan nyawanya itu untuk penebus salah. Iya, itu nubuatan itu. Nubuatan untuk apa itu Bang? Kan yang kita bahas di sini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi ketika menebus dosa manusia itu dengan darah hewan, bukan darah manusia. Sedangkan saya sudah menjelaskan beberapa kali bahwasanya Yesaya 53 itu tidak bisa diajukan atau ditujukan kepada Yesus. Kenapa? Karena di situ dikatakan bahwasanya siapakah yang percaya tentang pemberitaan yang kami beritakan ini? Sebagai taruk ia tumbuh. Sebagai taruk ia tumbuh, lalu kemudian dikatakan di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah kering. Tunas dari tanah kering. Bagaimana dikatakan Maria itu tanah kering, sementara Maria itu adalah tanah yang subur? Nah, kalau dikatakan, bagaimana bisa dikatakan Yesus itu berasal dari tunas? Tunas itu kan seibarat tumbuhan yang bertumbuh dari tanah yang kering. Dari tunas Daud, dari keturunan Daud. Coba Anda baca Yesaya yang 53 yang Anda bawa tadi itu. Yesaya 53 nomor 1, nomor 2 itu tidak ada hubungannya dengan Maria. Di situ yang diceritakan adalah tokoh yang berasal dari seorang wanita yang mandul, bukan seorang wanita yang subur. Di situ jelas sekali dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi bahwa dia berasal dari tunas yang kering, siah. Jadi kalau itu Yesus itu mustahil, karena Yesus itu bukan dari tanah kering. Di ayat berapa? Di ayat berapa Bang? Kalau bukan 1, ayat 2, coba Anda baca. Oke. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Nah, tanah kering. Artinya dia berasal dari seorang wanita yang mandul, sia. Sedangkan sia itu hanya ditujukan kepada seperti misalnya Elizabeth atau siapa, Sarah. Nah, sedangkan Maria itu adalah pura itu wanita yang subur. Dia berasal dari tanah yang subur.
Kalau dia berasal dari tanah subur, berarti Maria dong, ibu Yesus, tanpa disentuh laki-laki hamil. Tapi ini dikatakan berasal dari tanah kering, artinya wanita yang mandul. Yesus bukan dari wanita mandul, justru dari wanita subur, tanpa disentuh pun hamil dia. Jadi nggak cocok, Bang. Lagian kalau kita berbicara mengenai kitab Yesaya, kita harus lihat pembukanya dong. Yesaya 1 nomor 1 itu tidak bercerita tentang Yesus di sana. Itu bercerita tentang beberapa zaman dari Raja Yehuda dan Raja Israel. Yerusalem. Boleh saya jelaskan? Boleh saya jelaskan apa ayat 2 itu? Silakan. Ya? Silakan. Jadi di situ kenapa dikatakan di situ ya tunas muda dari tanah kering? Ya itu bukan dalam arti bahwa itu adalah perempuan yang mandul, bukan itu pengertiannya. Ya, tunas muda. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu, saya jelaskan ya. Tunas muda ya dari tanah kering di situ itu menjelaskan ya bagaimana kehidupan Yesus ya ketika dia lahir di tengah-tengah keluarga Yusuf yang sangat sederhana, keluarga yang tidak terpandang, yang bukan dari bangsawan, ya, yang bukan dari bangsawan. Makanya ya seringkali dituduh Yesus itu adalah anak haram oleh orang-orang Yahudi. Bahkan mereka tidak mengakui dia adalah Mesias karena dia lahir dari keluarga yang tak terpandang, ya, keluarga orang miskin di tengah-tengah bangsa Yahudi, ya. Kalau dia disebut tanah kering ini berbicara mengenai tunas, dia bertumbuh dari tanah mana dia bertumbuh, tanah yang subur. Tahu gak artinya tanah kering, Bang? Itu tanah kering itu menurut Bang Zuma dalam konteks ini apa? Coba jelaskan menurut Bang Zuma apa itu? Kata ini tunas, kita lihat dari tunasnya. Kata tunas ini berasal dari apa? Tunas ini jadi tunas abang ini ngerti, kan artinya abang nggak ngerti kan saya jelaskan biar abang itu mengerti, saya jelaskan apa itu tanah kering. Artinya tanah kering itu adalah memang dalam pandangan manusia tidak ada kehidupan di sana. Semua tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sana tidak pernah bahkan berbuah. Artinya tidak menghasilkan buah. Mandul. Itulah wanita mandul, wanita yang kering, gersang, bukan malah lari ke. Boleh saya jelaskan enggak? Tunas itu benih. Boleh saya jelaskan enggak? Lah, apa yang Anda jelaskan kalau cuma asumsi, abangku? Bukan tunas asumsi, itu bibit, tunas itu bibit, tunas itu benih. Tunas itu adalah sesuatu yang tadinya bibit menjadi bertumbuh. Dia bertumbuh dari tanah kering. Berarti benih yang berasal dari wanita yang bukan yang mandul, Bang Zuma. Ya Allah yang karim. Ya, bukan yang mandul itu. Kita cek bahasa aslinya. Mau? Silakan. Oke. Silakan. Oke. Apa kata mandul dalam bahasa Ibrani? Oke ya, kita cek ya. Ya. Oke. Kita cek dulu apa kata mandul. Jangan mandul, Bang. Apa? Tanah kering. Tapi Anda bilang tadi kan itu kan merujuk kepada kata mandul. Gimana sih? Iya, artinya kan tunas ini berasal dari tanah kering. Tanah kering ini kan artinya hasil daripada tunas. Tunas ini berasal dari wanita yang subur atau wanita yang kering. Kalau justru wanita itu kering, Bang Zuma, karena Bang Zuma setelah menafsirkan sendiri, ya itu kan keliru cara menafsirkan seperti itu, dijadikan bahwa itu adalah tunas. Kan tunas ini berarti berasal dari benih apa ini? Benih. Siapa yang menjadi benihnya? Siapa yang menjadi ibunya di situ? Ya, wanita yang kering, wanita yang sudah tua, yang menopause, yang tidak punya lagi harapan untuk melahirkan, dia berasal dari sana. Itu maksudnya. Oke, udah. Boleh saya jelaskan? Apa yang mau Anda jelaskan, Bung? Oh, berarti nggak berani mendengarkan penjelasan saya ya? Bukan, apa yang ingin Anda menjelaskan sesuatu yang asumsi doang. Kalau saya berbicara sesuai dengan fakta. Saya jelaskan apa arti tunas ini dan tanah kering. Tunas berasal dari tanah kering. Artinya tumbuhan yang berasal dari tanah yang sama sekali tidak mungkin tumbuhan di situ. Itu maksudnya. Iya, justru disitulah Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan kuasanya di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Dari wanita yang mandul, dari wanita yang menopause.
Itu kan Anda yang menerjemahkan sendiri. Padahal terjemahan lalu- itu sudah salah gitu loh. Tidak Loh, sesuai. lalu bagaimana itu, ceritanya terjemahan dari itu. tanah Ya. kering kalau dia sendiri berasal dari wanita subur? Bukan mandul di situ pengertiannya. Loh, Ya. lalu tunas. Coba. Fokus kita Ada dulu, Pak, tunas. ya. Fokus kita dulu ke tunasnya. Ada tunas. Ada tunas tumbuhan bertumbuh dari tanah kering. Maksudnya kalau tumbuhan dari tanah kering itu maksudnya tanah ini apa? Tanah yang subur Tanah atau kering itu bukan merujuk kepada Bunda Maria. lah memang Ya. bukan pintar. Itu memang bukan. ya, sabar dulu, makanya saya Memang jelaskan. bukan. Ya, Karena Maria tunas itu adalah tanah yang subur. Ya, tunas ini merujuk kepada Yesus. Ya, dia berasal, tunas adalah Yesus berasal dari tanah kering, berasal dari seorang wanita yang Bukan kepada Bunda Maria tanah kering itu. Aduh, gimana tunas sih? ini benih, tunas ini benih, tunas ini bibit. Oke. Bibit yang bertumbuh dari ibunya. Siapa ibunya? Ada ibunya di situ rupanya. Dia benih. Kalau benih berarti Oke, berasal dari jelaskan. apa kalau Di benih? mana kata ibunya di situ, ada nggak? Dia berasal dari, dia adalah tunas yang berasal. Tunas yang berasal dari tanah. Tunas yang berasal dari tanah. Anak yang berasal dari Dari mana? Jelaskanlah. tanah yang kering, wanita yang kering, mandul. Di mana di Menopause. situ wanita? Tidak bahaya. Makanya lebih bagus Bang Zuma kita cek dalam bahasa aslinya, karena Bang Zuma sekarang ya sudah sekarang menafsirkan, begini. ya menafsirkan Tunas itu dengan apa keliru, ya tunas sudah itu keliru apa menurut penafsiran abang? itu. Hah? Tunas menurut abang itu apa? Ya tunas ini kan merujuk kepada Yesus. Iya, apa tunas? Yang ke Yesus dulu. Tunas dulu. Tunas itu apa? Ya tunas itu adalah merujuk kepada itu bibit. Nah, bibit. Bibit berasal dari tanah kering. Iya. Nah, tanah kering- siapa yang tanah kering di sini? Iya, kita lihat tanah kering ini dalam bahasa aslinya apa gitu loh. Itu maksud saya loh. Silakan. Silakan Anda cari. Aduh. Silakan Bang, silakan. Bentar ya. Iya. Yesaya 53. Tanah kering di situ sia. Iya, ini ya. Eresiah. Ya, Eresiah. Tanah kering. Ya, itu tanah kering. Jadi arti tanah kering di situ adalah ya melambangkan kondisi bangsa Israel yang merosot secara rohani saat itu. Ya, jadi ya di mana orang-orang Israel pada saat itu artinya mereka itu sudah berbalik arah untuk menyembah kepada Allah-Allah lain, tidak taat kepada Tuhan, apalagi dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, hanya mereka mau mengajarkan tetapi tidak mau melakukan. Ya, itu yang dimaksudkan di situ tadi Bang Zuma. Makanya ya saya bilang tadi Bang Zuma sudah salah menafsirkan ya tanah kering itu. Sudah jelas kan? Ya. Aduh. Makanya dari awal tadi ayo kita cek ke bahasa aslinya apa arti tanah kering itu. Kok bisa? Karena Bisa. Bang Zuma menafsirkan itu merujuk kepada Bunda Maria, sedangkan pengertiannya bukan kepada Bunda Maria, kepada Ya, Bunda kepada bangsa Maria lah, Israel. karena dia Anda Aduh. sendiri mengatakan
tunas itu bibit anak. Iya, Anak yang berasal itu kan dari- merujuk kepada Yesus. Iya kan? Itu Loh, merujuk kok kepada Yesus. Jangan ke Yesus dulu. Dia berasal dari sumber yang kering. Dari indukan yang kering. Bang Zuma, ya. Penjelasannya Bang Zuma itu, ya, tunas itu merujuk kepada Yesus. Ya. Kenapa langsung Bagaimana Anda langsung kehidupan, sabar mendoktrin dulu, orang ya. tunas Yesus? Bagaimana kehidupan Yesus yang sangat sederhana, yang Aduh, nggak tidak nyambung, lahir nggak dari nyambung. keluarga bangsawan, tetapi dari garis keturunan Nggak Raja nyambung, Daud. nggak Ya, nyambung, sedangkan Bang. tanah kering ini itu merujuk nyambung. kepada, ya, bagaimana keadaan rohani, keadaan Aduh. iman orang-orang Israel pada saat itu. Nyambung abang ini. Inilah yang disebut Yesus 2 kali lebih jahat kan. Anda mentafsirkan senam perut Anda gitu Kok loh. aku menafsirkan Tunas. seenak? Kalau kita berbicara mengenai tunas, berarti itu anak. Kalau berbicara dengan anak, lihat ibunya siapa ibunya. Oke. Lihat ibunya siapa. Oke, Ibunya saya sampaikan siapa? aja ini ya, biar jelas sama penonton ya. Apa artinya tanah kering ini tadi ya? Biar jelas. Ya, Jangan asal. silakan. Oke. Silakan. Di kecil hurufnya di sini kecil ya, gimana ya? Gimana? Gak kelihatan nanti ini. Padahal Bani Israel itu dikenal bangsa pilihan. Ya, jadi Di sana kecil. Hurufnya jadi- kecil di sini Bang Zuma, nggak kelihatan nanti. Jadi saya bacakan aja ya. Ya, saya Sudah bacakan tadi aja. kan, udah dibaca tadi. Ya. Sudah Begini. dibaca tadi. Ya. Iya, Sudah tanah, dibaca ya, tadi. tanah kering itu, ya, tanah kering Udah kita dengar ya, tadi itu. melambangkan kondisi bangsa Israel yang merosot secara tafsiran. rohani, ya. Itu tafsiran kalian, itu Lalu tafsiran. daripada Bang Zuma tadi menafsirkan itu merujuk kepada Bunda Maria yang adalah wanita mandul, lebih parah lagi kan? Kenapa ke Maria? Kenapa ke Maria? Ya. Justru tunas ini harus berasal dari wanita yang kering. Lalu oke, sekarang pertanyaannya siapa wanita yang kering atau wanita mandul itu siapa? Banyak menurut Bang kok, Zuma? banyak, termasuk Yahya, Yohanes Pembaptis. Dia juga Siapa berasal dari sana. Yohanes Pembaptis, Elizabeth, dan Oke. Elizabeth itu kan mandul. Terus Oke. tunggu. Dan Yohanes Pembaptis juga dibunuh kan? Oke, begini Bang. Oke, kita bahas ini ya, kita Ayo. bahas ya. Oke, siap membahas ini. Oke. Iya, silakan. Ya. Di Benarkah Elizabeth itu mandul? Kutanya Oke. dulu. Gimana? Benarkah Elizabeth itu mandul? Oke, iya benar. Nah, Oke, benarkah kita bahas ini kemudian ya. benarkah Oke. Yohanes Pembaptis juga itu mengalami penganiayaan, penyiksaan dan seterusnya? Bukan hanya di situ tapi dipenggal kepalanya. Nah, itulah Oke, yang udah ya. dimaksud. Oke, Nggak usah kita terlalu bahas ya. lebay kali. Oke, Kenapa larinya udah. ke Yesus? Kalau sudah ada yang bisa waduh. duduk di situ, kenapa Anda memaksakan Yesus? Iya, makanya Tunggu. ya. Kita sudah selesai di situ. Fakta yang Udah selesai. terjadi dari nubuatan ini Bang Zuma. Tidak ya, ada kita nubuatan-nubuatan cek. untuk Yesus di Yesaya 4:53 siapa itu yang nggak telah ada. menggenapi? Siapa yang Tunggu telah dulu, menggenapi tunggu. nubuatan Tunggu, saudara. ini? Nggak ada Benarkah cerita, ini itu cuman terjadi sama cocokologi. Yohanes atau tidak? Aduh, Kan parah, begitu. parah. Sekarang begini, pelaku daripada penyaliban siapa? Siapa yang menginginkan penyaliban terjadi? Udah mulai di mute ini gimana sih? Ya makanya jangan bicara sendiri. Siapa yang menjadi provokator adanya penyaliban? Ya, provokator itu adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Apakah mereka tidak tahu tentang Yesaya 53? Mereka tahu ayat itu, tapi mereka tidak percaya bahwa Apa? Yesuslah yang telah menggenapi nubuatan itu. Karena mereka mereka sedang menunggu, mereka tidak Oke. percaya bahwa yang menggenapi Yesaya Oke. 53 itu adalah Yesus. Oke, baik. Itu menurut Anda kan?
Kok menurut saya, menurut orang Yahudi, Lalu- kok itu yang itu fakta Di yang mana terjadi. tertulis? Di mana tertulis orang Yahudi mengatakan mereka nggak tahu? Ya, Itu karangan Anda. buktinya kalau mereka percaya bahwa Yesus lah yang menggenapi itu, mereka percaya sama Yesus, mereka menerima Yesus. Tapi kenyataannya mereka selalu menolak menerima Yesus. apa? Menerima apa? Bukankah Anda sendiri? Menerima Yesus sebagai Mesias. Loh, ada memangnya Mesias untuk disalibkan. Itulah nubuatan ini. Nah, kalau begitu, kenapa kemudian mereka justru membuat nubuat pada saat ingin membunuh Yesus? Kok membuat nubuat? Apa membuat nubuat pada saat menyalibkan Yesus? Imam apa Kayafas bernubuat pada saat itu. Nubuatannya apa? Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Demi supaya bangsa Israel tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Ya memang itu benar. Yohanes 11:45 sampai 57. Ya, memang itu benar. Karena kenapa? Kenapa diduluankan orang Israel itu? Karena mereka adalah bangsa pilihan. Setelah selesai, Tapi tidak ada. Ya, Tapi tidak bangsa ada untuk Israel dosa. Barulah Bukan ke untuk bangsa-bangsa dosa. lain. Ya, Tapi bukan untuk dosa. kok bukan untuk Mereka dosa? membunuh Yohanes 1 ayat Yesus. 29. Yohanes 1 ayat 29. Mereka membunuh Yesus oleh karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Roma. Enggak, Yohanes 1 ayat 29 bagaimana? Coba baca. Itu bukan nubuat. Yang kita bercerita ini nubuat. Iya. Penyebab mereka ingin membunuh. Penyebab mereka ingin membunuh Yesus karena tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh Romawi. Titik. Bukan karena dosa. Begini sekarang, untuk membuktikan itu Bang Zuma, ya yang Anda percaya siapa? Orang ahli-ahli Taurat atau perkataan Yesus? Coba. Intinya apa sebabnya? Apa sebabnya Yesus disalib? Itu Begini, dulu. makanya saya bilang dari tadi ya, mari kita bahas Yesaya 53 mulai dari ayat 1 sampai dengan 12. Kenapa harus dibahas siapa? itu? Artinya Kenapa sosok harus siapa, dibahas ya? itu? Sosok siapa yang telah menggenapi ayat itu, Bang Zuma? Yang tahu tentang penyaliban itu bukan Karisteng. Lalu? Tapi yang tahu tentang penyaliban itu adalah imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat. Murid-murid Yesus. Murid Yesus tidak pernah diajarkan untuk menebus dosa. Yohanes siapa Yohanes? Siapa Yohanes? Yohanes murid Yesus. Ada Yohanes sendiri di situ enggak? Ada Yohanes enggak? Ada. Terus apa masalahnya? Ya, Petrus ada enggak? Ada. Terus apa masalahnya? Itu yang mereka tuliskan, itu yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, Yohanes apa yang ditulis mereka tahun alami, berapa? itu yang mereka tulis. Yohanes ditulis tahun berapa, Bapak? Gimana? Yohanes ditulis tahun berapa? Pokoknya yang menulis Yohanes itu adalah murid Yesus sendiri. Pokoknya penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Ya, yang menulis Injil Yohanes adalah Yohanes murid Yesus langsung. Bukan murid Yesus, nggak ada itu cerita. Anda baca Yohanes 21 nomor 24. Bukan murid Yesus yang menulis buku Yohanes itu. Kemudian kejadian penyaliban lebih duluan terjadi daripada buku Yohanes. Buku Yohanes itu diloloskan untuk Kristen karena di situ mendukung penyaliban terjadi untuk hadiah kepada Roma dan Yunani. Itu yang Anda harus catat. Sekarang tunggu. Menurut Yahudi, mereka menyalib Yesus untuk dosa atau untuk membebaskan mereka dari perbudakan Mesir? Romawi? Kalau yang ada di pandangan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pandangan mereka itu untuk membebaskan mereka dari orang-orang Romawi pada saat itu. Terus dari mana Anda mendapatkan ilmu bahwa Yesus disalib untuk dosa? Ya, nubuatan dan juga ya dari mana Anda dan tahu? Sekarang saya tanya, Yesus sendiri. Sekarang saya tanya, yang tahu tentang kitab Yesaya Anda atau mereka orang Yahudi? Ya, kami pun tahu. Ya, bisa bahasa Ibrani? Gimana? Bisa bahasa Ibrani? Kalau bahasa Ibrani Bang Zuma nggak semua saya bisa. Tetapi kalau tetapi membantu kita sekarang Google bisa, ini membantu kita sekarang. Kalau pakai Google saya bisa, kalau pakai Google saya bisa. Tetapi kalau untuk berbahasa sehari-hari nggak bisa. Mereka imam-imam kepala tidak tahu sementara Anda pemakan babi ini tahu. Ya saya tahu lah. Coba saya kasih uji, Anda baca buku ini.
Saya uji dulu. Orang yang disebut bisa kitabnya orang Yahudi harus bisa baca. Anda baca ini. Bukan bahasa Ibrani yang kita bahas di sini, kok dibawa ke bahasa Ibrani, gimana sih? Kan Anda kan mengutip kitabnya Yahudi untuk ajaran pagam. Inilah caramu kalau udah terpojok, udah kalah, dialihkan Saya ke tidak bahasa terpojok. lain. Anda membawa kitabnya orang Yahudi, di mana yang punya kitab tidak pernah mengatakan itu nubuat untuk Yesus. Lalu siapa? Berarti Anda lebih sekarang begini. Oke, saya ikuti. Oke, sekarang silakan ya tunjukkan sama saya siapa oknum ya atau sosok lain selain Yesus yang telah menggenapi Yesaya 53 ini, siapa? Coba. Baca pernyataan Yesus sendiri di dalam Matius 23 nomor 32 sampai 33. Apa kaitannya? Nggak ada kaitannya di situ. Loh, Yesus yang menerangkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu yang telah menyalib, yang telah membunuh, telah menyiksa para nabi, para utusan Tuhan, orang-orang bijaksana yang diutus kepada mereka. Oke, ya bacakan Bang Zuma. Ayat berapa tadi? Bacakan, biar kita dengarkan. Bacakan ayo. Matius 23 23 nomor 32 sampai 36. Anda baca, bukan di situ. Oke, kita baca ya. Oke. Baca. Makanya jangan cuma punya kitab doktrin doang. Matius 23 ayat berapa Bang Zuma? Santai Bang Zuma. Udah dua kali. Bang Zuma, santai. Saya nggak suka panik. Orang bodoh yang sombong, Bang. Enggak, jangan panik. Oke ya. Kok jadi saya yang panik? Ayat berapa? Kok yang saya yang panik? Saya cuma nggak suka sama orang bodoh yang sombong. Paham? Ayat berapa? Apalagi Anda seorang pendeta tapi masih bahlul. Ayat Matius berapa? 23 Jangan pribadi lah. Duh, ini cara si Zuma kalau udah ke pojok nyerang pribadi gimana sih? Saya sesuai dengan fakta. Kita debat aja, yuk kita debat. Kalau kau pintar, tidak mungkin kau menjadi Kristen. Paham kau? Jangan main turunin ya. Kalau kau pintar, tidak mungkin kau Kristen. Jangan main kick ya. Jangan kalau main kick kau pintar, tidak mungkin kau Kristen. Jangan main kick ya, jangan main kick. Saya turunkan. Ngapain saya tinggal kau di sini? Kuturunkan kau. Tuhanmu pun kuturunkan kalau perlu. Sudah bodoh, bahlul, sombong lagi. Kamu yang minta diajarin, kau yang minta dalilnya di mana? Ini orang berserak naik juga ngapain coba? Orang lagi masuk ke diskusi dihamburkan orang naik. Coba naik mengganggu kan? Apanya ini moderator? Terhambur orang naik di atas. Kasih juga ruang untuk bernapas kita. Halo, semangat malam. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Muslim dia, Muslim mau ngapain? Iya Muslim, enggak. Saya cuman ini kasih turun aja Bang. Apa? Dasar monyet. Jangan asal naikkan orang dulu. Saya harus menjelaskan dulu gitu loh. Ya, orang bodoh bahlul kayak tadi ini tidak bisa dibiarkan gitu loh. Mentafsirkan kitabnya orang Yahudi seenak perut demi kepentingan agamanya sendiri. Agama yang 2 kali lebih jahat kata Yesus daripada orang Farisi. Gila nggak itu? Malah dia merasa lebih paham, lebih ngerti daripada imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat daripada dia sendiri. Dia lebih hebat, disuruh baca Ibrani keok. Disuruh baca kitabnya orang Yahudi, apakah ente lebih paham? Ya lebih paham. Suruh baca nggak bisa. Ada Google katanya, pret, matamu suek. Pandai-pandaian kau. Kita berbicara mengenai Dewa Molok. Di mana Tuhannya Bani Israel minta persembahan darah manusia? Baca Yesaya 53. Lagu lama. Lagu lama, penipu. Mempertahankan satu argumentasi yang tidak rasional, yang tidak berdasar. Menerjemahkan mentafsirkan kitabnya agama lain dengan seenak dogma doktrin gerejanya demi perpuluhan. Kan bahlul. Halo, semangat malam. Iya. Silakan Bang, silakan. Katolik atau Kristen?
Iya, halo juga. Silakan. Selamat malam Bang Juma. Malam juga, Bang. Silakan. Jangan marah-marah dong Bang Juma. Saya kalau orang bodoh sombong, pasti saya nggak suka kan dari dulu aku bilang, Bang. Aku tidak suka orang bodoh yang sombong, paling anti saya. Orang bodoh sombong itu musuh yang paling terbesar, yang paling kubenci itu orang bodoh sombong. Bahlul dongo, dompala kardoba, balala kablamet, tapi sudah sombong bodoh lagi. Kalau mau belajar, jangan kau turunkan, jangankan kau, Tuhanmu pun kuturunkan. Dungunya minta betul-betul dungunya luar biasa. Ya kalau dungu mau belajar sih nggak apa-apa, kayak si Henok tadi. Betul, dia bodoh, dia nggak ngerti Bible. Mau belajar dia. Ini mentang-mentang bergelar S1, STT, mau salah ambat aja ya. Kalau nggak sombong sih nggak apa-apa, gua ajarin sampai 3 tahun. Ini sudah bodoh, bahlul, dompala. Halo, semangat malam. Wah, orang gila yang betul. Halo, semangat malam. Halo abang. Coba yang muslim dulu, tahan diri dulu yang muslim. Kalau mau terkenal, buka komal sendiri. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Abang Juma. Katolik Protestan, Bang. Bang ini mau ngapa? Mau ngapain coba? Assalamualaikum Bang Syuma. Semangat ya Bang. Aku mendukung Abang. Apa lo orang-orang ini? Mendukung itu di bawah, berdoa, bersalawat, typing di bawah, tap-tap layar. Itu mendukung, naik atas sini. Halo, semangat malam. Halo. Sabar, ya orang sabar. Sabar apa sih? Coba Anda di sini. Coba di sini dulu di atas. Bicara sama binatang berwajah manusia. Naiklah ke sini coba. Habis itu saya dibawa, sabar bang, sabar bang. Yang kita hadapi ini manusia wujudnya, tapi ada tapinya. Halo, semangat malam. Halo. Coba lihat ini. Itu ya, coba. Ini enggak. Ini enggak. Oh, itu udah permanen. Oh, siap. Apa sih? Anak lagi habis pulang periksa gigi. Dongo dompala. Mampus, masih mau kedatang besok. Selamat malam. Halo, abangku Bang Suma yang ganteng. Iya, silakan Bang. Katolik Protestan Abang. Izin Bang Juma dengan hormat, aku Muslim. Boleh nggak aku kasih saran sedikit saja? Silakan. Bang Zuma, aku bukan aku ya Bang ya. Moderator bukan aku. Sarannya nanti kirim DM aja Bang.
sarannya kirim ke DM saya, insya Allah saya akan baca. Saran-saran teman-teman yang bisa saya aplikasikan, saya aplikasikan. Tapi kalau sarannya berat bagi saya, ya mungkin saya akan coba pelan-pelan. Seperti itu, Bang. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang non-muslim silakan ke atas. Dewa Molok minta tumbal. Silakan. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo, saudara Balo. Balo. Malam, Bang. Halo. Halo. Halo, abangku. Jangan sombong dong. Semangat malam, Ivan Faris. Buka dulu maskernya, Bang. Buka kamera, diskusi kita. Iya. Jangan ribut maskernya dengan dibuka, masker. Bang. Maskernya dibuka. Apa bisa? Iya. Alasannya? Buka kameranya. Nggak usah. Harus dibuka kamera. Kalau Ya nggak udah, nggak berani usah. buka kamera, ya udah turun. Sederhana kan? Sederhana banget. Sederhana banget. Kalian tidak punya kemampuan untuk mengalahkan argumentasi berdata dari saya. Kan gitu intinya. Kalian tidak berdaya menghadapi Bang Suma, nggak berdaya. Kalian harus alasan buka masker, buka masker. Kenapa harus berhadapan dengan masker saya coba? Hah? Kenapa? Buka kamera, kau pakai masker, kalau perlu kau pakai helm terbalik. Otak lu nggak ada, otak lu nggak ada, bodoh lu. Kalau otak saya nggak ada, saya jadi Kristen kayak kalian, paham? Kasihan dellah, kasihan dellah. Kalau aku nggak ada otak, aku udah nyembah makhluk kuburan kayak kau. Kalau aku nggak ada otak, aku ikut agama penjajah, itu aja. Alhamdulillah aku dikasih otak, makanya aku tidak ikut agama penjajah. Kau bilangnya Buka ada kameranya. maskernya nggak dibuka, Bang. Kenapa? Buka kamera. Jangan ribut dengan masker saya. Hadapi argumentasi saya. Buka kameramu. Lawan saya dengan ilmu. Kau maki pun tidak ada gunanya. Kau maki saya nggak ada gunanya. Memang Nggak ada gunanya. Ya, bagimu. Tapi umat Islam sudah terbuka matanya. Ternyata Kristen ini agama yang suka nyamar-nyamar Islam. Ya toh? Sudah ketahuan betapa agama Kristen melakukan penghinaan terhadap umat Islam dengan Bibelnya ini. Lembaga Bibel Indonesia melakukan penistaan agama Islam secara sistematis dengan menggunakan istilah-istilah Islam masuk ke dalam buku ini. Ini buku peninggalan Belanda. Cerita aja itu, Bang. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Orang Indonesia, seluruh Islam Indonesia, hampir seluruhnya sudah tahu. Oh, ternyata Kristen begitu ya. Di depan kita baik, ternyata mereka punya misi ingin mengkristenkan kita dengan mengambil nama-nama Tuhannya Islam di sini. Nah, begitu kita buka di sini langsung muncul nama Allah di sini muncul. Ada nama Allah di sini. Lembaran manapun pasti ada namanya Tuhannya umat Islam di buku ini. Ada namanya Tuhannya umat Islam dalam sini. Umat Islam sudah tahu sekarang. Setelah ada apologet Islam Indonesia berdiri, ketar-ketir kalian kan? Bahaya ini. Bahaya. Bahaya ini. Ada api apologet Islam Indonesia. Selalu bahas-bahas Bible. Gimana nggak dibahas? Tuhan kami disimpan di dalam. Kami nggak bahas Hindu. Hindu tidak mengambil nama Tuhan kami. Kami nggak membahas Buddha. Hanya Kristen yang suka tampil ke Islam-Islaman. Pret.
Najis. Mau cari koin bang, biar banyak duitnya. Lah, nggak apa-apa. Kenapa kau sakit hati? Yang kasih koin saya umat Islam. Coba. Kenapa kau sakit hati? Yang kasih saya koin umat Islam. Iya, Jengkel bang, kau. pikiran. Kau buat komal sendiri, kau bikin komal sendiri, Alah, banyak kau cerita bahas aja, agama Bang. Islam, habis itu kau bertengkar sesamamu Kristen, perang saja kau setiap hari, bom-bom itu cari perang koin. dengan Edis perang sama siapa, sama Rudy Yohanes, semuanya perang, sana sini perang. Abang cari koin bang. Nggak ada perang-perangan mereka. Coba aku putarkan ya. Banyak kan, Kumal-kumal Bang. Kristen ini. Nih, aku kasih contoh biar umat Islam di bawah juga tahu. Kelakuan Nggak usah. apologet Islam kalau sudah buka komal di antara mereka, apa yang terjadi teman-teman? Cakar-cakaran. Sebentar lagi mereka kalau bisa bunuh-bunuhan. Kenapa bisa begitu? Aja itu. Nah, karena memang tidak ada kasih. Kasih itu cuman palsu doang. Itu cuman judul. Kita aja bang. Biar Itu kurangnya fakta. biar dapat koin itu bang. Nggak urus, Pikiran apanya. nggak urus. Ini orang Kristen semua pada tolol semua, nggak punya pendirian. Alah, Dengan kasih, tai kasih kalian. Komal Kristen nih, komal Kristen nih. Kalianlah yang sok suci, kalianlah yang masuk surga nanti. Saya sendiri nanti yang masuk neraka. Semua orang Kristen itu masuk surga semua. Nih orang Kristen sama orang Kristen nih. Komalnya Kristen nih, cakar-cakaran. Kesal gua, nggak punya pendirian. Coba dengarkan nih. Sama sekali nggak punya pendirian. Komal Kristen nih, hancur. Ngeri lo orang-orang Kristen ini. Saya nggak nyangka begini karakternya semua. Nggak nyangka. Sumpah, jujur. Nggak nyangka saya. yang paling terkenal. Dari mulai Siapa, Bang? si nasi goreng, si Puki Makjang, ya, si Rudy Iskariot, ya, si bom-bom anjing, ya, nih, Apa dia si bilang? Philip anjing. Apa dia bilang? Bang Jumat. Apa dia bilang? Ini orang Kristen semua pada tolol semua, nggak punya pendirian. Dengan kasih, tai kasih kalian, Kalianlah yang sok suci, kalianlah yang masuk surga nanti. Saya sendiri nanti yang masuk neraka. Semua orang Kristen itu masuk surga semua. Itu edit. Biadab kalian semua. Ini live direkam tadi kemarin. Punya pendirian. Itu edit. Sama sekali nggak punya pendirian. Bisa aja aku perbaikin kayak gitu. Silakan kau buat. Ngeri lo orang-orang Kristen ini. Saya nggak nyangka begini karakternya semua. Nggak nyangka. Sumpah, jujur. Pasti dia bang. Nggak nyangka saya. Dari mulai si RK, dari mulai si nasi goreng, si Puki Makjang, ya, si Rudy Iskariot, ya, si bom-bom anjing, lidara biadab, ya, nih, si Winep anjing, ya, si Dewi Dubur babi, Lina Wijaya penjina, Lina Wijaya. Boti. Nggak nyangka saya. Semua bawa firman. Nih si pesundal, si lonte, si gatel full. Nggak nyangka saya semua. Ya, ngeri. Ya, ngeri. Beneran. Sampai tangan lu. Saya tidak nyangka sebegini bobotnya kekristenan itu. Setelah saya masuk ke lingkaran untuk memberantas para penipu-penipu ini, saya nggak nyangka loh. Nah di sini makanya saya mau yang di tim ini solid, jangan ada pengkhianat. Ya. Si Pine ini diserang-serang katanya sama Herder. Nah padahal kan waktu itu kan nggak ada komunikasi sama Herder, nggak pernah ada serangan-serangan dari Herder apa segala macam. Ya udah aku bilang aku nggak akan rekam gitu kan. Cuman yang diomongin sama si Siantarmen itu kalau si Pine itu Belum yang lagi dari apa, si 2 juta, Billy. apa kayak di Si Billy kisah cintanya sama siapa itu, putri siapa gitu. Aku Bang, lebih mau baik nanya, Bang. mati deh. Lebih baik aku Bang. mati daripada dipisahkan sama mamamu deh.
Oh, padahal tiap hari saya mau bahas nanya bang. anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Lebih baik aku mati deh daripada kau putuskan abang. Billy. Alamak. Jumat. Belum lagi Saifuddin Abraham ribut sama pendeta tai lalat yang mengatakan di kelaminnya ada tai lalat. Belum lagi pendeta Sarah. Belum lagi baru-baru ini katanya pendeta siapa itu meninggal katanya dalam keadaan telanjang. Harusnya kalian datang itu membela agama kalian, bukan datang maki-maki. Gantian bang, jangan dulu aja cerita Buka bang. kameramu, ku bilang buka kamera. Maskermu dibuka bang. Nggak ada urusan dengan masker saya. Saya mau nanya Kameramu dulu, kau Bang. buka, habis itu kau Yang di pakai Indonesia masker. ini bang, yang nafti siapa bang? Yang paling terkenal. Kau buka kameramu, terus kau bertanya. Maskermu dulu bang dibuka bang, baru saya buka. Apa masker. urusannya dengan Kameranya. masker? Ya, Apa urusannya? Apa urusanmu dengan kamera saya? Ya ini komal saya loh. Ya ini ya udah, kalau memang nggak mau ya udah turun. Ya sudah turun. Ya udah, kalau memang saya turun. kan. Ya turun. Mampus. Kau harusnya datang. Saya tahu kok kau udah kecewa, kau udah mulai ya. Yang disampaikan Bang Sumaku benar semua ya. Loh, ini kok malam ini bahas Dewa Molok juga ya ya. Di mana Tuhan mau menebus dosa dengan darah manusia ya? Benar juga ya Bang Suma. Malah tadi itu pendeta saya, pastor saya larinya ke Yesaya 53. Apa hubungannya ya? Emangnya di Yesaya 53 di situ dikatakan tumbal untuk dosa? Kok Bang Suma benar juga ya? Aku naik tapi pura-pura marah. Padahal hatiku sebenarnya cinta sama Bang Suma. Sebenarnya ke Bang Suma itu aku sayang loh. Karena selama aku lahir, sejak aku ke gereja, aku tidak pernah kemudian diajarkan tentang isi Bible itu secara kritis seperti Bang Suma mengajarkan. Yang aku diajar waktu di tempatku itu kasih. Itu ajanya. Tapi kalau sama Bang Suma dikulitin betul-betul, dan itu tidak bertentangan dengan dalil. Memang ada dalilnya. Tapi kan nggak mungkin aku langsung menyerah. Aku serang masker dulu Aku serang masker dulu Padahal tidurin bini yang diingat wajahnya Bang Suma. Pas mau klimaks yang ada wajahnya Bang Suma dengan berkata, nenek mau kiper. Begitu masuk ke tempat ibadah, dilihat pendetanya khotbah, yang ada cuman suaranya Bang Sumo yang terngiang-ngiang. Wow, tuyul. Nenek mau kiper, masih mau kau datang besok. Masalah generasi, ndak konsentrasi sudah sama pendetanya. Akhirnya naik ke sini ngamuk naik ke sini. Bang Suma, kau itu Bang Suma. Tiap malam kau begini Bang Suma, tiap hari kau bahas agamaku. Berhenti itu bahas agama. Itu aja terus kau kerja. Itu aja terus. Bagus-bagus kita buka kalian, membantu kalian untuk pembibelan. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Bang Suma yang melakukan. Bang Suma yang lakukan. Kalian tidak. Kan begitu. Kok Bang Suma benar ya? Kok bisa apa yang diuraikan Bang Suma benar ya? Kalau pastor tadi, apa yang disebutkan Pak Pastor tadi? Tunas dari tanah kering yang dibahas Israel. Padahal kalau tunas itu identik dengan anak. Tunas itu bibit. Tunas itu adalah anak. Berarti kalau dia anak ini berasal dari mana? Ya lihat ibunya. Ibunya berasal dari tanah kering, berarti wanita yang mandul. Siapa yang berasal dari wanita mandul? Yohanes Pembaptis. Bisa nggak dia itu sebagai juru selamat? Bisa. Siapa bilang bisa? Yesus. Di mana Yesus mengatakan kalau Yohanes Pembaptis bisa menyelamatkan manusia sampai ke surga tanpa penyaliban? Matius 21:31. Hebat kali Bang Suma, memang luar biasa. Jadi apa faktanya kalau Yohanes Pembaptis itu dianiaya, disiksa? Pastor sendiri bilang digerek.
Berarti yang duduk di sana sesuai dengan nubuatan itu, kalau itu nubuatan, ia lebih pantas Yohanes Pembaptis karena dia berasal dari tunas tanah kering. Kalau Maria tanah subur, dia pura. Pura dalam bahasa Ibrani, pura itu subur. Kalau dia sia, sia itu kering. Nah, ternyata tunas ini berasal dari tanah yang mandul, bukan tanah yang basah. Tanah kering dia, gak bisa lagi basah. Basah. Itu kalau tanah subur dia selalu basah. Baru melihat Bang Suma begini basah, lihat tangannya Bang Suma begini basah, tangannya dia basah. Kalau orang mandul, biar kopai dia nggak basah-basah, dia kering. Berarti tunas yang dimaksud di sana bukan wanita subur, tapi wanita yang kering, yang kemudian rahimnya sudah kering, pintu rahimnya juga sudah kering, keluar sedikit dari pintu rahim kering, di permukaan kering, kecuali kau siram air. Yang ada hanya hutan tembakau, tapi hutan tembakaunya kering. Malah daun-daunnya sudah mulai berubah sedikit-sedikit warna putih ke kuning-kuningan. Kalau orang tanah subur belum disentuh wanita, hamil sendiri, itu subur, itu pura dalam bahasa Ibraninya. Pastor Kopla, otaknya tafsir kemana-mana, kitabnya orang ditafsirkan seenak perut. Jelas-jelas di sana tanah kering, tunas berasal dari tanah kering. Dari tanah subur dia diambil, nggak nyambung. Masalah generasi. Jadi begitu teman-teman. Saya paham kok kalian itu marah, tapi cinta kan. 5,6K nonton di TikTok ini. Ya saya yakin sekali 10% itu ada oten, 10%-nya kurang lebih, atau 5%. Masya Allah, sahabat Bastian, barakallahu fiik, keren. Itu yang membuat sakit hati yang tadi tuh. Waduh, sakit hatiku, agamaku dibahas, dapat pula dia koin. Sakit hatiku. Oh, Bang Suma, berhentilah, jangan lagi bahas agamaku, Bang Suma. Gimana gak dibahas? Kau pakai nama aku di kitabmu, ya dibahas lah. Kau pakai kitab nama Tuhanku di agamamu, ya dibahas lah. Siapa suruh? Mereka kata he. Oh, mereka kata he. Apa ini? Ya, nah ini apa ini? Perindapan kan ini, Om? Ada terang dunia. Halo adek. Iya. Halo, semangat malam. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Buka kamera bang, silakan. Silakan. Bisa nggak sih kalau tanpa on cam? Tes ilmu dulu. On cam bang, nggak apa-apa kok. Kita di sini cuma diskusi doang. Kan ada tema, tinggal diarahin. Iya. Nah, diskusi Silakan. kan harus dengan kamera. Masih mending mana? Dengar suara atau lihat wajahnya bang? Ada wajah tapi nggak ada suara kan percuma juga. Buka kamera bang. Kita diskusi. Kita kan saudara sebangsa setanah air, berbicara mengenai keyakinan, Ya. sharing kita. Oh, di keyakinan Anda seperti ini, di Islam kayak gini. Biasa ajanya itu. Kecuali tujuannya memang mau cakar-cakaran, kan enggak. Teman-teman kita yang Bang Zuma kali. dari Kristen ini aja yang datang ngamuk-ngamuk di sini. Ya, Gitu. saya mah nggak mau ngamuk-ngamuk lah tuh apa. Ya udah makanya, apalagi Anda terang dunia kan, bukalah kameranya biar menerangi semua orang kan gitu.
kameranya gelap bang. Itu dia. Enggak apa-apa. Yang penting buka kamera aja bang. Silakan. Iya. Justru saya kalau buka kamera nanti malah ngeblank, nggak bisa jawab tadi pertanyaan Bang Sumar. Gimana Bang? Enggak lah, saya enggak bertanya pun. Cuman minta dipaparkan saja. Dewa Molok ini minta tumbal. Itu aja lah. Oke? Ya, nggak ada hubungannya lah Bang dengan keyakinan saya. Kami bukan penyembah dewa. Bukan penyembah dewa apa pula, kata siapa? Kata siapa bukan nyembah dewa? Theos itu dewa. Kalian sembunyikan identitasnya dengan Allah. Yahudi di perjanjian lama kalian pakai, perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Theos kalian sembunyikan identitasnya, itu dia. Siapa tadi itu? Aduh, tinggal satu permintaan manusia karet ban dalam inilah. Orang nggak berfungsi otaknya, bebal, nggak ada manfaat diskusi samanya. Bebal, nggak ada manfaat. Oke teman-teman sekalian, silakan yang non muslim yang masih mau, yang nalarnya masih bisa terpakai gitu ya, bukan yang mati rasa otaknya. Silakan ajukan permintaan teman-teman sekalian. Kalau si Gabriel atau si mana siapa lagi, berapa nama itu percuma, bikin capek, nggak nyambung dia, bertahan dalam kebodohan. Kalau diskusi 1, 2, 3 kali gak apa-apa. Ini benar-benar kayak manusia karet, tak berotak, tak berakal. Bukannya diskusi itu membuat dia berubah gitu. Oh, yang disampaikan Bang Suma kan jelas toh ya. Yesus melarang untuk percaya ketika bertemu dengan orang yang mengaku ketemu Mesias. Malah bukannya berubah gitu. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Saya dari Jawa Bang. Dari Jawa. Islam Bang, alhamdulillah Islam. Ini sedikit aja Bang. Ada saya mau tanya boleh? Apa tuh? Bang, kalau di dalam sholat tuh, kalau tumak nina itu wajib atau sunnah Bang? Tumak nina? Iya. Kenapa Anda bertanya itu? Anda katanya pecinta Quran, katanya Muslim. Iya Bang, maksudnya gini, kalau saya kan asli dari Sumatera. Sekarang kan saya posisi saya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah nih hampir kebanyakan di setiap masjid-masjid mereka jarang macam tumak nina tuh Bang. Sholatnya kayak macam terburu-buru gitu. Saya bingung. Saya bilangi kalau di Aceh nggak begini, semua pakai tumak nina saya bilang. Iya, saya pun nggak ngerti kalau misalnya ada orang sholat terburu-buru itu untuk apa kan gitu. Itu makanya ini maksudnya biar teman-teman saya ini kan sebagian teman-teman saya nih yang lihat Bang. Ya. Maksudnya biar dengar mereka dari penjelasan Abang itu maksudnya. Kalau penjelasan seperti itu, ya Anda harusnya masuk ke materi-materi fikih. Ini apologet Bang. Nanti kalau misalnya saya membahas di sini, yang lain akan terpancing untuk naik semua. Bertanya tentang zakat, bertanya tentang pembagian harta warisan, bertanya hal-hal yang bersifat muamalah. Gitu abangku, saya apologet ya, saya seorang apologet Islam yang kemudian diskusinya itu bersama dengan orang-orang non muslim
dan adalah lucu kalau misalnya hal-hal yang sangat-sangat sederhana dalam Islam Anda pertanyakan, kan gitu. Tanya sama Ustadz, banyak kok Ustadz UAS itu kan biasa sudah sering menjelaskan itu. Saya malah tidak terima juga kalau ada orang sholat itu seperti kilat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Dari mana ini? Dari Pandeglang Pak Ustaz. Ya. Ini Pak Ustaz mau nanya, kan di Nabi kita kan Nabi Isa ya, yang membawa Injil ya. Tapi kenapa gitu Pak Ustaz? Injil itu kok Nabi kita justru kalau itu masih mending, masih ada hubungannya dengan Yesus. Kalau yang tadi tumak nina, masa nggak tahu sih tumak nina? Tumak nina itu bagian rukun sholat. Nah, habis itu apa? Nama akunnya pecinta Al-Quran. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Tema kita di sini Dewa Molok minta tumbal. Kepada saudara-saudara saya muslim, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya sebagai seorang apologet bukan gak ingin menjawab pertanyaan, bukan. Akan tetapi kalau saya membuka ruang untuk menjawab materi-materi seperti pertanyaan yang tadi, yang lain juga akan naik ke atas. Nah, sebaiknya seperti yang lain kok, banyak kok yang saya jawab pertanyaannya lewat DM. Bang Suma ingin saya bertanya tentang pembagian warisan, bagaimana dengan ini, itu kita jawab di situ. Jangan di sini karena kita bukan ustadz. Kalau ustadz itu bagiannya. Jangan kita ambil medan ustadz kita, guru-guru kita gitu. Oke ya, paham ya? Karena kalau materi-materi seperti itu ya ustadz lah tempatnya. Kalau saya sendiri saya tidak menobatkan diri saya sebagai seorang ustadz karena memang masih pakir ilmu. Gitu ya teman-teman. Seorang fakir belum pantas untuk menjadi ustadz. Tapi saya ustadz bagi orang-orang Kristen. Ah iya betul. Tapi kalau sesama orang muslim enggak lah. Banyak guru-guru kita tempat kalian belajar yang ilmunya bersanad seperti itu. Kalau Bang Suma pengetahuannya hanya cetek aja. Tapi Bang Suma kalau dibilang kepada orang Kristen, ya Kristen bolehlah belajar sama saya kalau terkait dengan Islam atau Al-Quran atau Bible. Tapi kalau umat Islam ke ustadz kita ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Halo Juma, selamat malam. Malam, silakan buka kamera. Oke. Silakan. Oke, sabar Juma. Ya. Ikannya, dia meminta-minta kepada orang-orang yang menjadi pejalan. Apalah ini? Apalah ini? Aku putar video nanti di sini laki sama laki dikawinkan di gereja, mau kau? Aku buka di sini YouTube-nya, pendeta mencukur bulu kelamin jemaatnya, mau kau? Mau? Mau aku tampilkan? Jemaat-jemaat dicukurin bulu kelaminnya sama pendetanya, mau?
Mau aku putarkan di sini YouTube-nya. Di gereja kawinkan laki-laki sama babi. Mau? Atau aku putarkan aja videonya pendeta menganiaya istrinya. Kau itu gak ada kerjaan, macam hebat kali agama kau. Sama aja itu videonya Pak Yusuf kalau kalian potong-potong. Habis itu kalian merasa so hebat, agama kalian tidak diperintahkan mati syahid. Siapa di agamamu tidak diperintahkan mati syahid? Mati karena agama. Dalilnya bertaburan di kitab kau itu. Bagaimana di agama Kristen itu diperintahkan, diajarkan untuk mati karena agama. Dalilnya kalau aku bacakan itu puluhan, bahkan mungkin ada ratusan. Kalian aja nggak tahu betapa banyak dalil di kitab kalian itu yang memerintahkan mati karena agama, mati karena keyakinan. Kalian aja sepaten. Kau baca coba Roma 14 nomor 8 itu. Apakah di situ boleh mati karena agama kalian? Boleh. Mati karena agama surga katanya. Tapi kalian potong-potong videonya orang tua kami. Habis itu kalian laporkan. Kan bego itu namanya, bahlul. Gak ngerti konteks ceramah, ambil potongan. Habis itu pede-pedean tuh, kami Persatuan Gereja melaporkan. So, kenapa kau laporkan rupanya? Karena kami ajaran kasih bang. Kami nggak mau ku muntahkan semua isi Bibelmu rupanya. Ajaran kasih. Kasino. Cobalah kau gaungkan ajaran kasihmu pada saat masa perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Masuklah kau dari lorong ke lorong. Jangan berperang. Kita ini ajaran kasih. Sentil juga mata kau nanti. Ajaran kasih. Macam ingin kau tutup sejarahnya Indonesia sebelum merdeka. Kau gali tuh kuburan yang ada di Sidrap sana, kuburan 40.000 jiwa. Kau gali tuh, ganti gerbangnya. Korban 40.000 Kristiani dibunuh oleh Wali Songo. Bikin malu. Coba kita lihat ya, kuburan yang di Sidrap itu ya. Sudah bagus nggak jaringannya ya? Sabar. Ajaran kasih Pak Yusuf dihina, dilaporkan karena katanya nah ini dia. Bentar ya teman-teman ya, sabar ya, mumpung belum ada onten ya. Tidak apa-apa kita putar ini makam 40.000 jiwa yang ada di Bluetooth connected kota Sidrap. Wow, ba, you're ready. Send your way to piano. Wow, ba, one out the roll pants. Men pesa be kwa bonte, na ngofo akeka se, wasofo no na roll your pants. Men pelisa. Moti asie. It's why no ba, o roll pants no wasofo pani, me you what ya se dia ma. Hallelujah. Amen. Nti sabe na me kan Leviticus ensem no, sabe e kan ye no. Wase dia no ho atia no. Wanya da wanyi no hunwi. No nyare. Nti after we say no direction we say say you hunwi ni na wia. Me asofo pani mi ko dare. Na ho ate. Amen. What you say? Some of them say so for me. Now, one of them yes, I direction we are. And go for say, anyone free me, anyone free me, one free me. Now, only something free me, I'm free me. And now, some free me, you're panting. Yeah, mama, sister,
Hei, cukur cepat, nggak usah banyak teori cepat weh, lama weh, cukur. Cukur dong, cukur. Cukur lah, cukur. Cukur. Ayo, yang mau murtad silakan. Yang mau bunuh. Mama mama. Mama. Nih yang mau murtad silakan. Yang tidak ada silet di rumahnya murtad nih ada nih ini. Gratis. Cukur gratis. Amin katanya. Ini mah karena cukur Madura ini. Mama. Kenapa nggak dicukur dari belakang? Biar agak-agak cepak modelnya. Cukurnya model Mandarin dong. Apa itu dibilang? Maksudnya apa tepuk tangan itu? Maksudnya kalau dicukur sama pendeta lubangnya mengecil gitu. Gampang kalau mau mengecil, lem Alteco. Dibuka apanya? Mama Ayo yang mau murtad, ayo silakan. Mama. Cukur kudus. Aku nonton sendiri. Ngapain kalian kuperlihatkan? Aku aja sendiri. Jumlah tolol. Cukur kudus. Malu lebih banyak tolol. Cukur kudus. Cukur kudus. Ini di gereja. Hei, bulu jambutnya bini orang dicukur weh. Jalan pakai jam. Ayo yang mau murtad silakan. Yang nggak ada pisau cukur di rumah pindah ke sini, dicukur di sini. Mama. Coba aku lihat dari samping sedikit. Hitam. Haleluya. Mama. Bulunya orang dicukur, sebut haleluya. Mama. Apa terjadi? Kenapa? Maksudnya kenapa kau masuk ke dalam? Kau cukur aja, ngapain kau masuk? Kepalamu besar weh. Kau mendesis kayak ular. Mama. Masuk katanya, masuk. Amin. Oleng dia, oleng. Apa? Bau apa? Bau ikan. Oleng dia. Ada masalah generasi. Hancur sudah kehidupan manusia, keturunan Adam hancur. Kalau mereka yang mayoritas sudahlah. Hancur sudah. Umat Islam selalu dihina, katanya ke masjid tidak pakai celana dalam. Ya toh? Padahal umat Islam menghindari karena masjid itu tempat suci. Mana tahu ada najis di sana sehingga masuk ke sana, menghindari itu. Ada yang pakai celana dalam ke rumah ibadahnya, sampai di sana malah dibuka. Aduh, kira-kira kalau Bang Suma pura-pura kayak pendeta Muhammad Yasin itu ya, pura-pura jadi Islam, saya juga pura-pura jadi seperti dia. Banyak juga yang kucukur ya.
Gimana kalau aku nyamar juga kawan-kawan? Aku nyamar habis itu ku videoin, nanti ku bagi sama kalian. Gimana? Yang saya takutkan itu kalau dia pakai pisau ini, terus di situ banyak apa itu? Apa yang ayam punya ayam jantan apa namanya? Di atasnya ayam jantan itu. Apa namanya? Ayam jantan itu apa namanya? Yang di atasnya itu loh, yang ada di sini. Jawernya, jewer. Jengger. Ya, takutnya kalau dia cukur jenggernya yang kena. Masolang generasi hancur, sudah hancur kehidupan keturunan Adam kalau mereka yang masuk ke Indonesia yang kayak tadi itu. Aduh, kira-kira apa motivasinya tuh? Kira-kira apa motivasinya? Kenapa bulu gitunya jemaat dipotong? Maksudnya apa? Kira-kira apa ya? Ada nggak yang tahu? Apa alasannya? Kenapa bukan rambut yang di atas yang dicukur? Kenapa harus yang di bawah gitu? Hah? Yang selalu bilang mau pindah ke agama kasih, ayo silakanlah. Kau jalan masih lurus nih, masih lurus, pergi di tempatmu masih lurus. Begitu kau pulang, kenapa berubah jalannya mak pulang? Pedis kena silet. Silet kudus. Allahu Akbar. Jadi mikir dong kawan, mikir. Mikir dong, jangan menghujat, jangan menista, jangan tujuannya mau aneh-aneh gitu. Oh iya, coba kita lihat ini ya. Coba kita lihat. Ada apa denganmu? Oh ini, iya betul. Ini yang disiksa ini. Ini. Betul. Bluetooth connected. Halo, saya Syari Jebing. Banyak yang bertanya di kolom komentar, bagaimana caranya Syari Jebing bisa mendapatkan video KDRT tanpa sepengetahuan mantan suaminya. Buat kalian para korban KDRT, kalian pasti tahu kapan kira-kira kalian akan mendapatkan KDRT. Karena mereka selalu mempunyai pola yang sama. Mereka selalu punya kebiasaan bahwa ini yang bisa membuat mereka marah, ini yang bisa membuat mereka melakukan KDRT. Kalian harus punya satu HP yang dia tidak tahu. Lalu kalian nyalakan kameranya. Pakai kamera belakang ya, jangan pakai kamera depan. Dengan posisi kamera on, nyalakan seperti ini. Kalian letakkan di tempat tersembunyi. Oh, diajarkan. Misalnya seperti di belakang figura. Diajarkan. Halo, saya Syari Jebing. Tapi pendeta, kok pendeta kayak gitu kali sama istrinya? Kok pendeta gitu? Hancur sudah. Penganiayaan yang dialami betul-betul kejam. Padahal pendeta loh itu, suaminya gimana itu? Waduh, ada videonya tuh yang menganiaya gitu loh. Ada satu orang pun yang bisa menjalankan kau. Oh, ini pelakunya. Ada satu orang pun yang bisa merendahkan kau. Amin. Oh, engkau akan ditinggikan. di gereja dia hebat, tapi pulang di rumah dia siksa istrinya. Aduh, anak Tuhan nih katanya. Kacau. Bluetooth disconnected. Udahlah, kembali ke TikTok. Kembali ke TikTok. Aduh, kalau saya sih bulu ketek aja ini putar, bulu ketek ini cukur. Kalau ada yang kayak tadi seprofesi dia mau cukur bulu ketek saya silakan, bayar pun ku kasih. Halo, selamat malam. Bang, mau nanya, yang tadi kalau lagi halangan gimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau lagi halangan itu lebih kenceng.
mudah, tidak keset dia. Cara cukur dia itu langsung mulus. Kayak gitu. Aduh, gimana dong? Parah ini, parah. Hancur sudah. Diperparah lagi pertanyaan, gimana kalau ada yang haid? Kalau yang haid itu lebih parah lagi. Ada guru saya dibawa. Oke teman-teman, silakan kita lanjut materinya. Pembahasan kita terkait Dewa Molok. Tadi itu cuma selingan aja. Anggap saja itu adalah film kartun yang bukan dalam kehidupan nyata, hanya candaan saja. Anggap saja itu editan, ya. Biar supaya nggak terlalu malu kali yang penganut ajaran kasih ini, ya. Karena setahu saya di Indonesia ini karena mayoritas Islam 87%, sehingga mereka tidak memperlihatkan, ya. Halo, semangat malam. Malam Bang, terus bagaimana kalau yang keriput? Nah, itu juga itu. Itu betul. Benar. Bagaimana kalau yang keriput? Itu makanya dua, ada yang pegang tadi, satu ada asisten yang megang supaya bisa kenceng kan gitu. Udah deh, jangan diperparah kok. Gimana kalau haid, gimana kalau keriput? Nanti bertanya lagi, gimana kalau jengkirnya panjang? Udahlah, cukup. Kita mau diskusi. Kalau yang keriput itu solusinya dari saya beli setrika aja, pagi disetrika biar tidak keriput. Halo, selamat malam. Malam. Katolik, Protestan Bang. Tak ada lah. Maksudnya apa? Maksudnya? No problem. Tak ada, no problem. Iya. Maksudnya apa ini? Saya tanya agama, bosku. Kok no problem? Apa agamanya no problem? Apaan sih? Tema kita ini Dewa Molok, minta tumbal. Nah, kita hanya ingin klarifikasi doang. Adakah Nabi mengajarkan tebus dosa pakai korban manusia gitu? Kenapa saya katakan korban manusia? Coba kita lihat di dalam Ibrani 9 nomor 28. Di Ibrani 9 itu kan, kalau kita baca original teksnya, di situ bukan hanya sekedar dikorbankan, tetapi yang ada di atas tiang salib itu disebut dengan prospero. Prospero itu kan artinya dipersembahkan. Jadi sudahlah dikatakan disembeli, lalu kemudian dipersembahkan. Nah, ini anak Maria ini dipersembahkan kepada siapa? Oh, dipersembahkan kepada Tuhannya Yahudi. Oh, maaf, Tuhannya Yahudi tidak mau tumbal manusia. Tuhannya Yahudi nggak mau tumbal manusia. Tadi di awal darahnya dipersembahkan kepada siapa? Darahnya dipersembahkan kepada siapa darahnya? Kepada kita loh. Enak aja. Sejak kapan umat Islam itu minta darah manusia? Gak ada umat Islam itu minta darah manusia. Darah binatang aja kami nggak minta, apalagi darah manusia. Lebih-lebih lagi darah Tuhan. Aneh aja. Kalian aja kali. Nah, pertanyaannya, emang kalian itu Dewa Molok yang minta diberikan sesajen berupa darah? Karena Tuhannya Yahudi itu tidak minta darah manusia. Tuhannya Yahudi itu minta darah hewan. Imamat 1 nomor 2. Imamat 20 nomor 3. Imamat 18 nomor 21. Itu Tuhannya Yahudi marah besar terhadap orang yang mempersembahkan anak manusia. Marah besar. Gitu loh. Nah, kan lucu.
Oleh karena itu kita hanya ingin klarifikasi. Kalau agama Anda mengusung ada korban berupa manusia di atas tiang salib untuk nembus dosa, ya yang kami ingin pertanyakan di sana, darahnya dipersembahkan kepada siapa? Darahnya dia dipersembahkan kepada siapa? Karena kalau dipersembahkan kepada Elohim, Tuhannya Yahudi, nggak mungkin. Tuhannya Yahudi nggak mau darah manusia, nggak mau. Tuhannya Yahudi hanya minta kepada orang Israel mempersembahkan darah hewan. Begitu. Nah, kalian mempersembahkan darah Tuhan kalian itu untuk siapa? Syukran sahabat. Itu loh yang saudara-saudara Kristen harus jawab dengan baik. Ya, darah hewan Yahudi, Islam juga begitu kok. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Belum lagi ayat dikatakan fasholli li rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Kan sebentar lagi kita mau berkurban di Masjid Nur Maulidah, ya kan ya? Ada abang kita tadi ada ngejapri, Bang Wan kalau nggak salah namanya, beliau sanggupi 1 ekor. Ya, apakah sapi ataukah kambing, ya Allah alam. Terima kasih Bang Wan kalau mendengarkan ini. Kemudian teman-teman yang lain ada juga, saya tidak spill namanya, ada juga ada yang sudah menyumbangkan untuk anak yatim, tapi mengatasnamakan keluarga. Kurbannya disembeli di sana atas nama saudara-saudara kita, dagingnya diberikan kepada anak-anak yatim dan mu'allaf. Begitu Islam itu begitu, bukanlah manusia yang disembeli. Ada loh di Ibrani berapa tadi itu? Ibrani 9 kan? Masa Tuhan disembeli? Gimana ceritanya? Tuhan disembeli, dipersembahkan. Waduh. Yaitu domba kita yang kita persembahkan untuk disembeli, yaitu Yesus. Bah. Makanya kalian harus jawab ini. Kalau kalian tidak jawab ini, maka ya orang selama-lamanya akan menjauh dari ajaran kalian yang katanya jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Ya kan, siapa yang mau jadi murid kalau begitu? Orang potong sapi situ potong jambut. Diam. Ya iyalah, orang potong sapi, potong kambing, potong bulu, apalah, apapun. Atau itu makna daripada kitab Yesaya yang mereka pakai, Tuhan meminjam pisau cukur ya untuk mencukur bulu paha. Jangan-jangan itu dalilnya yang mereka pakai di Yesaya 7 itu. Tuhan meminjam pisau cukur kepada Raja Asyur untuk mencukur bulu paha, bulu jenggot juga. Jangan-jangan itu yang dipakai. Wah, tapi yang jadi pertanyaan, kenapa semuanya perempuan? Kenapa bukan laki-laki juga? Allahu Akbar. Yusuf PI ngechat, ngakak saya bang, bisa cukur bulu. Ustadz Yusuf PI juga nonton ternyata. Beliau japri saya, dia ngangkat lihat pisau bulu cukur apa cukur bulu. Allahu Akbar. Guru saya juga, aduh, guru saya juga bujang Virgo. Beliau juga monitor. Keren, Masya Allah. Betul. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nah, gara-gara menunjukkan video tadi, semakin menjauh ini teman-teman kita non muslim ini. Semakin naik ke atas ini bahaya. Naik ke atas gara-gara tadi penghujat, tonton buka orang lagi ceramah kayak orang tua kita Yusuf Kala ceramah, diambil potongan-potongannya, langsung diputarkan di sini. Nah, aku putarkanlah juga.
Ada parah. Mana lagi orang Afrika. Aduh, aku nggak mau kalau disuruh potong begitu. Malas. Mau sih mau kalau pakai apa ketan ini pembersih apa itu yang memuluskan papan, itu bagus. Kalau orang sini bilang ketang gitu. Ada kutunya ya, kutunya kalau kutu rambut nggak masalah ya, kalau kocoa gimana dong? Maafkan saya ya bang, teman-teman Oten, maafkan saya. Data-data seperti itu banyak di YouTube. Aduh, masih banyak yang aneh-aneh pokoknya, banyak yang aneh. Termasuk yang aneh itu seorang laki-laki dikawinkan dengan babi. Itu aneh menurut saya gitu loh. Katanya anak-anak Tuhan, tapi apa, atau jangan-jangan anak Tuhan itu hanya di Indonesia, di luar negeri bukan. Itu teman-teman. Saya waktu Ahi Sugip perlihatkan video itu, 3 hari saya tertawa selama 3 hari saya. Betul, setiap saya ingat pasti saya tertawa meskipun tak ada cerita yang mengawalinya. Kenapa? Karena kompak kali teriak haleluya, terus jemaatnya yang lain bilang amin. Ada apanya yang dibahas di situ kira-kira ya? Maksudnya pendetanya itu bahas apa sampai ini jemaat kok rela buka celana dalam di depan orang banyak, habis itu diintip masuk sama pendeta, habis itu dicukur. Maksudnya apa itu ya? Satu-satunya yang Yesaya 7 itu, tapi kan yang minjam pisau cukur di situ kan Tuhan, bukan pendeta. Terus bulu paha kan bulu pahanya Tuhan, bukan bulu pahanya ibu-ibu. Kenapa jadi aneh ya? Kok bisa ya? Pening pun aku, teman-teman. Jadi jangan coba-coba murtad ya. Murtad awas kalian, dicukur sama mereka nanti. Jangan mau, ya. Jangan mau cukur sendiri aja. Cukur sendiri. Kalau tidak ada duit, WA Pak Bom, minta uang 1.000 rupiah beli silet. Cukur sendiri, jangan mau dicukurkan sama orang. Apalagi depan umum kayak gitu. Aduh, parah. Udah disiapkan pula tisu untuk bungkus bulunya. Mama jorok kali dah jadi orang. Tahallul bang. Tahallul. Dicukur buat tahallul. Iya. Udah bang, makasih bang. Lanjut bang. Bukannya bukan akikah. Akikah kali. Aduh. Parah. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Orang lagi itu. Orang lagi ibadah. Oh, ibadah juga ini. Ini melanggar TikTok nggak ini kalau ini diputar? Nggak usah ada suara deh, nggak usah ada suara. Nggak usah ada suara. Nih, ini perjamuan apa ini kalau yang ini? Pernah nonton nggak ini teman-teman? Ini lain lagi nih ceritanya. Sama aja. Apa ini? Ngapain dia? Apa ini dia? Woi, ngomong apa itu? Astagfirullahaladzim. Apa yang kau kirim ini?
Siapa ini? Mana? Sempat juga ada yang ini, ada yang ngintip loh. Loh, usil kali, orang lagi ibadah kok. Loh. Orang lagi ibadah ngapain kuintip-intip? Astagfirullahaladzim, orang lagi kesaksian itu. Ya Allah, orang lagi kesaksian ngapain? Cari penyakit kalian ini. Orang lagi ibadah. Ya. Loh, oi, kenapa kau intip orang lagi ibadah? Loh. Kurang ajar juga ini. Woi, itu biniknya orang. Loh. Astagfirullahaladzim, biniknya orang loh. Ngapain kau ngintip-ngintip? Alamak, inilah susahnya kalian. Orang lagi ibadah. Duh. Itu kan dengan jemaatnya ngapain diganggu, ibadah. Astagfirullahaladzim. Udah pergi dari situ. Bubar. Jangan kau ganggu orang lagi ibadah. Nah, persembahan suci, udah. Jangan kau ganggu. Kau ini macam bener aja kau kirim-kirim kayak begini. Jangan kau ulang-ulang lagi, ya. Tapi kalau ada kirim lagi nggak apa-apa kok. Asal ikhlas. Yang penting ya senjata untuk mereka para penghujat. Simak datang besok. Sakit palaku langsung. Inilah susahnya kalau kita masih bujang dikasih video kayak gitu. Pening gak ngerti, kita ini masih anak-anak loh. Belum cukup umur dikasih video kayak gitu, anak. Ya cocok, gak ngerti. Gak ngerti dia kalau kita masih anak-anak. Belum bisa nonton kayak gitu. Nakal kali ku tengok ini. Lain kali jangan diulang lah kirim-kirim kayak gitu. Kau kirim lagi ku blokir ya. Tapi kalau ada nggak apa-apa sih. Yang penting untuk pakai senjata membela daripada menghujat. Kirim lagi ku transferkan kau mangkok. Mangkok gambar melati. Oke teman-teman, silakan saudara-saudara saya non muslim kalau masih ada, tapi kurasa kalian malu. Kurasa malam ini kalian malu naik ke sini. Kalian malu naik ke sini karena ulah daripada saudara-saudara kalian sendiri di luar sana. Malu pastinya. Zuma, kirimkan ke Mikana Bang Zuma. Sakit tuh saya Bang Zuma. Jangan, kasihan Mikana. Kalau anunya dicukur habis, udah tinggal 3 lembar pun. Oke, izin keluar Bang Zuma. Makasih. Iya, makasih juga Bang. Disuruh kirim ke Mikana, janganlah. Ya, jadi tema kita terkait dengan Dewa Molok ini, ya itulah yang kita masih pertanyakan. Bagaimana ceritanya ada minta tumbal atau darah manusia, itu gimana cerita itu? Karena agama Yahudi tidak pernah mereka kemudian persembahkan manusia kepada Tuhan. Lain cerita kalau Tuhan lagi menghukum. Contoh yang di Ulangan 21 yang sering kita bahas tuh, Ulangan 21 data 22-23. Apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia. Nah, kamu hukum artinya orang-orang Yahudi menghukumnya, bukan Tuhan. Tapi orang Yahudi yang menghukumnya sesuai dengan aturan main di agama mereka gitu. Ketika ada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, mereka akan merajam.
Halo, semangat malam. Selamat malam. Kirim ke Edis ya bang. Ambil tadi di video di YouTube ada di YouTube-nya Bang Suma ambil. di YouTube-nya Bang Suma ambil atau ketik di YouTube pendeta mencukur bla 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 Jumat. Nah, gitu. Ambil, ada muncul itu di situ, Bang. Halo. Halo. Solang generasi kirim ke bom juga. Cocok juga kalau ke bom karena di sana kan sama tadi itu. Bom juga cocok ada kan di sana yang kayak gitu. Cocok juga, masuk akal. Masuk akal. Kalau saya tidak salah tahun lalu saya kirimkan bom ini. Saya kirimkan bom. Iya, saya kirimkan. Pernah saya kirimkan bom, saya ingat saya. Halo, semangat malam. Selamat malam bang. Iya, silakan Bang. Katolik, Protestan. Jadi punyanya Oten itu nggak punya bulu semua berarti ya bang ya? Kok jadi bahas itu semua kawan-kawan kita ini, alamak. Nggak berlaku itu di Indonesia bang, nggak berlaku. Sebab mungkin mereka masih malu-malu untuk mempraktekkan itu. Di Indonesia masih malu-malu. Halo, semangat malam. Halo. 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 Iya, halo. Semangat malam. Semangat malam. Bang Suma. Katolik, Protestan, Bang. Muslim bang. Tolong dikirim ke sesama yang punya room bang. Untuk senjata bang. Untuk senjata. Ambil di YouTube. Pendeta mencukur bulu. Nah, gitulah. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Aku ambil di YouTube aja Bang Juma. Kampret. Kalian ngapain ke sini minta itu semuanya, weh? Nanti dipikirnya saya maklar. Alamak, ada-ada aja kalian ini. Jangkrik, bah. Nyesel gue, serius. Aduh, gimana dong? Aduh, dibilangnya saya nanti ini distributor. Halo, semangat malam. Selamat malam bang. Izin ambil ya buat ladosing sama buat cepek. Terima kasih. Ibu-ibu juga mau. Aduh, laki mau perempuan semuanya minta. Ya Allah ya Karim, kalian belum cukup umur. Jangan. Kalian belum cukup umur. Nanti takutnya kalian praktekkan lagi. Aduh, ada tetangga kalian kayak gitu kalian praktekkan. Aduh, bahaya. Jangan. Jangan tidur. Jangan. Nyesal juga gue, ngapain aku putar tadi ya. Gara-gara itu tuh, penghujat itu. Aduh, kambuh kalian ini Aduh, gimana dong? Ayo Oten, cepat naik lah. Otennya naik cepat. Ini yang naik ini minta semua, kusuruh bayar nanti lama-lama. Kusuruh bayar nanti lama-lama ini. Kok lama-lama jadi mahal videonya. Caca Handika. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam juga. Dari Kristen, Bang. Kau jangan menghina orang yang sudah hina, Bang. Apalah ini? Bukan, kita nonton video tadi karena ada yang mencoba untuk memframing ustadz kita gitu. Jadi aduh.
teman-teman saya ini. Udahlah, lupakanlah itu. Kita bahas yang lain. Semangat malam. Halo, assalamualaikum. Salam abang. Yang tadi di apa yang di YouTube? Apa pendeta nggak takut jarinya ketinggalan di dalam ya? Aduh, aduh. Di sana itu bagus bang. Kalau di sana beda di sini. Di sana itu masukin singkong keluar jadi tape. Belum tahu ini. Tepung tapioka masuk keluar tuh jadi karbit. Jangan ngetik gitu dong, nggak bagus. Nggak boleh. Iya betul, benar, benar itu. Singkong itu baru dicabut masuk ke situ 2 jam 3 jam keluar jadi tape dia. Yang di YouTube jangan kayak gitu loh. Gitu ya. Masalah gitu. Aku bukannya memulai ya, bukan. Aku nggak memulai, serius. Tadi itu ada yang naik ke sini menunjukkan video apa cerita itu? Tujuannya untuk menghujat Islam gitu. Bukan itu maksudku, bukan. Kalian salah. Kalian salah teman-teman. Aku ngambil video itu bukan untuk menghujat, enggak. Itu video gak ada niat menghina loh teman-teman, enggak. Itu video murni kita putar karena itu tadi, karena dari pihak sebelah yang memulai. Lagian juga kan ya itu bukan editan, itu kan beneran sekedar diputar doang, hiburan aja. Batu gunung masuk keluar jadi semen. Ada aja yang di YouTube ini lebih parah. Kupikir parah di sini, ternyata di YouTube lebih parah lagi. Iya sama-sama teman-teman. Sama-sama. Tidak ada tujuan saya untuk ini, sekedar video sharing aja, sharing. Masih banyak video yang lebih parah dari itu teman-teman. Jadi tema kita pada malam hari ini, Islam kita sudah memahami sekali lagi di dalam Al-Quran terkait dengan persembahan yang dilakoni oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu bukan persembahan dalam arti kata untuk nebus dosa, melainkan hanya diuji. Dan itu juga digambarkan di dalam kitab Kejadian 22 kok. Ya. Kitab Kejadian 22 nomor 1 bahwa Nabi Abraham di sana diceritakan beliau hanya diuji oleh Tuhan. Sama seperti Quran juga, Al-Quran surah As-Saffat itu kan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan meminta anaknya sematawayang ini dipersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan Tuhan minta, kan gitu. Halo, semangat malam. Bang, izin bang, judulnya sih bang, tolong bang. Judul. Soalnya kan banyak yang typing judul nih, tapi belum abang jawab. Iya, judul. Nanti Dinda Nora tolong di ini, Dinda Nora diketik di bawah deh, judulnya nggak bagus kalau saya ulang lagi. Diketik aja di bawah judulnya tadi di YouTube. Pendeta mencukur bulu titik-titik jemaat gitu. Diketik aja di YouTube muncul itu.
itu bagus juga untuk menghindarkan anak-anak kita gitu ya, menghindarkan anak-anak kita dari gerakan pemurtadan gitu. Mereka di sini so cantik, so paten, tapi ternyata di luar sana beda dengan yang kita lihat gitu kan. Oh, ini judulnya nih. Pendeta mencukur apa ini? Pendeta mencukur kok terhapus? Ini dia pendeta nah, ini dia udah para kali bah. Wih, ternyata videonya banyak loh teman-teman. Ya ampun. Ada juga yang dimandikan. Astagfirullah. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Gila benar bah. Wish. Alamak. Kenapa bisa jadi kayak gini ya? Astagfirullah. Coba kita potong sini sedikit ya. Ini teman-teman ya. Ini dimandikan loh. Dimandikan. Dimandi depan orang banyak ini. Astagfirullah. Apa namanya ini, mandi kudus atau apa ini? Itu mama mama enaknya jadi dia ya bisa ya minum airnya, minum bagi-bagi. Oh diambil, simpan di botol jadi jimat. Nah ya Allah, mau diapain? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, la haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Halo Gurunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunda, udah dong, ganti. Astagfirullah. Apa ini? Diapain orang punya itu digetuin? Astaga. Bukan kita menghina, enggak, kita penasaran aja kan mereka jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Dua orang pula tuh. Dikomentari sama orang tuh. Mama Astagfirullah. Apakah ini yang disebut colok-colok kudus? Oh dikasih apa lagi nih? Ada lagi. Oh diapain lagi? Oh banyak kali ritualnya ya. Oh mama. Oh kodong. Digosok. Apa nggak ada suaminya gitu? Apa nggak marah suaminya diginikin?
Maksudnya apa ini? Adakah yang bisa menjelaskan ini? Aduh. Udah, jangan lagi dibahas ini. Udah, hus, jauh-jauh sana. Astagfirullahaladzim. Aduh. Apa colok-colok kudus? Aduh, gimana dong? udah, naik cepat supaya tidak bahas ini lagi. Mual aku, mau muntah aku jadinya, bah. Aduh. Dek, adek, udah pesan makanan. Ada buat abang, nggak ada? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Tapi ada yang nggak nonton tadi abah di sini kan? Serius? Nggak lihat apa-apa ke sini? Yakin? Nggak ada. Tadi abah lagi putar ayam, bertengkar sama ayam. Ada yang nggak lihat? Coba sini. Coba lihat dulu, ini ada Tante Nora ketik apa, coba baca situ. Baca. Sini, liatin. Nih. Apa? Colok-colok rohani, apa itu? Colok-colok rohani. Nah, itu maksudnya apa? Mana aku tahu. Udah, alhamdulillah kau nggak tahu. Bobo, besok sekolah jangan urus ini, untuk orang dewasa 17 tahun ke bawah. Allahu Akbar, jangan sampai anak saya tahu tadi kita lagi tonton apa. Udah, cepat-cepatlah naik, teman-teman Oten, cepatlah naik. Jangan kita urus itu, biarkan aja. Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam juga Bang. Katolik Protestan abangku. Jadi jelas ya, Kristen itu bukan cuman mengandalkan perpuluhan Bang, tapi perbuluan juga, kami kayak gitu terkadang. Yang di luar sana bukan di sini. Oh Allah, bukan yang di sini, yang di sana, yang di luar, yang tadi itu. Alamak. Iya betul, tapi yang tadi yang di video doang. Kalau di Indonesia ini enggak dong. Oh, perbuluan, bukan cuma perpuluhan tapi perbuluan. Alamak. Iya, yang di luar itu, kalau di sini enggak. Aku yakin yang di Indonesia enggak. Sedikit tapi. Halo, semangat malam. Halo. Bagus juga kawan kita itu ya. Jadi di luar sana katanya bukan cuma perpuluhan doang, tapi perbuluan juga. Iya, tapi yang di luar ya. Bukan yang di Indonesia. Di Indonesia ini enggak lah, karena mereka dikelilingi oleh umat Islam. Enggak mungkin lah berani. Teriak lah orang, pedis. Lagian juga kalau ada di antara mereka yang mu'alaf, pasti bercerita, masa waktu aku di situ aku diginiin. Pasti cerita lah. Kalau di luar sana mereka kayak gitu, mereka pun keluar dari kelompok itu dianggap lumrah, biasa aja itu hal dianggap wajar. Tapi kalau di Indonesia mereka berlakukan seperti itu, terus mu'alab dia, pasti orang itu akan bercerita, kenapa mu'alab? Karena waktu saya di sana ada mandi kudus. Pasti cerita kan, sebagaimana mu'alab kita yang sudah pernah kita wawancarai, kenapa kau tinggalkan Islam gini-gini. Mereka bercerita. Jadi kurasa mereka masih takut lah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kayaknya apa ya? Nanti coba aku cari dalilnya ya. Kalau tadi itu kan Yesaya 7 tuh, pisau cukur kan gitu. Nah kalau ini dimandikan apa ini? Mandi kudus, mandi tahir mungkin. Mandi tahir, tapi mandi tahir mandi sendiri, ini mandikan. Gak nyambung lagi. Aduh,
Berat ini teman-teman, berat. Ayo silakan teman-teman. Wah, sudah 2M. 2M aja ini tiba-tiba. Yang nonton juga 5K. Masya Allah, luar biasa. Memang luar biasa nih. Mandi kudus cukur rohani. Mandi kudus cukur rohani. Iya juga sih, masuk akal. Kalau aku jadi Oten pasti aku tanya, "Ma, itu ngapain itu? Pak, itu ngapain kok di gereja luar sana kok kayak gitu? Itu maksudnya apa? Dasarnya apa kira-kira?" Kan gitu ya. Penasaran kan pasti. Luar biasa. Luar biasa teman-teman. Masya Allah. Keren, keren, keren. Jadi apalah kira-kira yang muncul di dalam benak mereka? Di hadapan orang banyak, di rumah yang mereka katakan rumah suci, kemudian mempraktekkan yang kayak gitu-gitu. Apa tujuannya coba? Dibilang mandi atau itu adalah dampak karena 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi kah atau gimana? Coba, kira-kira apa itu karena itu teman-teman? Karena sejauh saya membaca Bible, tidak ada dalil kayak begitu, nggak ada. Mandikan jemaatmu atau apa itu nggak ada. Nggak ada. Kalau mandi tahir itu beda. Mandi tahir itu orang Yahudi punya. Dan mandi tahir itu tidak begitu. Mandi tahir itu ya mandi sendiri gitu loh. Ini di depan jemaat. Apakah itu yang disebut bahasa Latinnya saru-saru nipi atau saru-saru empe? Saru-saru nipi kah itu? Maksudnya untung-untung sedikit, sedikit demi sedikit akhirnya membukit kan gitu. Wah, gimana ya? Wah, aku penasaran nih kalau gimana kalau yang anak-anak gadis digituin. Aduh. Saru-saru nipi ya? Oh iya, saru-saru nipi itu pelek. Jadi menimisengi apa? Kalau menurut saya itu tidak manipi kalau begitu. Tebal mi itu. Sudah terlalu tebal mi itu keuntungannya ya. Pendetanya apa? Nah mandi mi orang, nah cukur Tommy, nah liatin Tommy punyanya. Awe kasih nah, tinggal satu tidak dia lakukan ke masih. Sudah semuanya dia sudah dilihat, tidak pakai baju, udah diraba-raba, tinggal satu aja yang tidak dia lakukan, yaitu teriak. Teriak kudus. Cuman itu doang. Iya kan? Kalau yang lain kan sudah tadi tuh, kita sudah lihat tuh. Orang punya ini diobok-obok kayak gitu, apa lagi coba? Iya kan? Aduh, sisa teriak kudus saja yang tidak dia lakoni. Parah. Makanya kita harus bertahan, jangan sampai mereka mayoritas teman-teman. Kasihan generasi kita nanti. Kasihan generasi kita kalau sampai mereka yang mayoritas. Maksudku yang segolongan itu ya. Wah, pusing beneran. Oleng saya jadinya. Apa ini? Halo? Halo? Ini sering naik loh di sini. Tapi diam-diam. Terus dia follow aku pula tuh. Maksudnya apa itu? Mau tali latar apa? Teman-teman, kalau sudah ada hotel, ini sudah jam 12:30 di tempat kita. Kita istirahat ya, boleh ya. Besok lagi kita live. Sudah 12:30, nggak ada hotel juga ya. Besok lagi kita live lagi bahasan ini. Jadi teman-teman saya yang sudah biasa berdebat dengan saya, ini ada judul
siapkan materi. Siapkan materinya Anda untuk menjelaskan ke kita. Sahabat Bastian, Anda luar biasa, Masya Allah. Makasih ya Bang ya. Insya Allah rezekinya bertambah, dimudahkan hidupnya, senang sepanjang hari bersama dengan keluarga. Begitu juga teman-teman yang lain yang memberikan gift, meskipun giftnya itu mawar, apapun itu yang membuat saya tidak ngantuk. Itu hiburan kan ya teman-teman. Masya Allah. Nah ini yang aku suka yang pakai topi ini. Aku sering disuruh sama Bang Arif pakai itu, yang pakai topi itu. Ya, saya doakan mudah-mudahan kalian semua yang panjang umur, sehat selalu, dibahagiakan hidupnya dunia dan akhirat. Yang terpenting adalah hati kalian selalu senang, happy, selalu merasa bahagia bersama dengan keluarga. Hati kalian ketika ada masalah cepat kembali bahagia, senang, happy. Dengan sholat-sholat teman-teman, dengan sholat kalian punya kehidupan itu sejahtera gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah besok kita akan jumpa lagi dengan bahasan ini. Tapi tolong jangan ingatkan saya yang tadi ya. Itu kalau kita ulang lagi artinya kita punya niatan untuk apa? Untuk menyakiti hati saudara kita muslim. Tadi itu kita putar karena ada penghujat. Lain cerita kalau ada lagi yang menghina, kita bisa kasih lagi tuh tendangan penalti kan ya. Tapi kalau tidak ada sebab musabab, kita tampilkan itu artinya kita sengaja untuk nyakitin hati saudara kita. Gitu. Tapi kalau niatnya memang kita kasih kepada mereka, sayang kepada mereka, Masya Allah Bang Wan. Baru panjang umur, baru aja disebut namanya. Abangku barakallahu fikum. Terima kasih banyak Abang. Tadi ada DM saya Bang. Mudah-mudahan sudah dibaca. Bang Handi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bawa silet? Untuk sementara tumpul ini karena saya masih persiapan mengasah. Nanti penyembelihan di Idul Kurban saja. Idul Kurban, iya. Jadi sayang pisaunya dipakai sembarangan lah ya. Karena kita menghindari adanya dewa Molok. Iya, dewa Molok. Kita nanti kurbankan hewan yang sehat tentunya ya. Iya. Jadi jangan lupa teman-teman yang ingin berkurban, ya berkurban ini perintah gitu ya. Wajib, mendekati wajib hukumnya sebenarnya, itu sunnah muakkad bagi yang mampu kan gitu ya. Iya betul Bang. Nah, iya. Nanti kami ada program di Masjid Nur Maulida di Bolangi, di situ kantor pusat Apologet Islam Indonesia di Masjid Nur Maulida. Silakan yang ingin berkurban, ya ingin berkurban, kami tunggu, bisa disalurkan ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor 401. Nomor rekeningnya ya 401 30.17173 Bank Tabungan Negara. Jadi pada prinsipnya kita kurban hewan, biarkan yang lain kurban bukan hewan. Saya nggak mau ikut campur di sana. Saya konsentrasi di sini Idul Kurban. Terima kasih. Idul Kurban. Masya Allah. Assalamualaikum Dinda Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukur. Saya ucapkan dulu makasih Bang Wan. Makasih Bang Wan. Makasih. Iya silakan teman-teman, mungkin antum semua kalau ada di atas sini jam segini itu bisa mengundang Oten naik. Karena kalau saya doang mereka nggak ini. Bang kan banyak pengikut-pengikutnya Dinda Nora, Bang Handi. Kalau Anda naik ke atas sini, kalau udah jam segini kan artinya boleh kita lanjut secara berjamaah. Kalau memang ada Oten yang bisa naik ke atas, kita diskusi lagi kan gitu. Silakan. Ada Akang tadi kulihat buka komal ke Akang? Enggak ya. Ya udah. Dia bukannya tengah malam Bang. Kalau mau lanjut.
Oh gitu. Yang saya di sini merasa bersyukur ya. Di sini ada mantan. Untung mantan yang satu ini. Gimana, Bang? Gak usah sebut namanya nih. Untung dia bukan korban pisau cukur nih. Ini yang satu ini nih. Untung sudah selamat sekarang dia nih. Siapa bang? Yang nggak tahu siapa yang mantan di sini. Siapa ya? Ini kan Bunda Nora kalau nggak salah mantan ya. Untung nggak jadi korban pisau cukur. Sudah pernah dia tahu dicukur Bang Endi. Alhamdulillah sekarang udah muslim dia. Astagfirullahaladzim. Saya pernah dicukur sama siapa bang? Udah pernah dia dicukur. Nggak boleh ya. Itu gimana kira Dinda? Itu menurut Anda kan dari sana tuh ada ini. Emang Ya. ada diajarkan kayak gitu-gitu, bau-bau kayak gitu-gitu? Nggak ada bang. Nggak ada ya? Itu kan kalau ceritanya yang di YouTube itu pendetanya mendapatkan mimpi. Oh. Nah, dia mendapatkan mimpi, katanya di pembersihan seperti itu, biar tidak ada roh jahat. Coba dibaca baik-baik itu, seperti itu memang. Disimak video YouTube-nya tuh. Yang penting kan bukan terjadi di Indonesia, itu kan di luar negeri. Luar negeri. Iya. Oh, iya. Kalau saya rasa Indonesia enggak lah. Tapi kalau mereka dapat mimpi juga Bang Andi? Kalau Indonesia mimpinya aneh-aneh. Ibu-ibu biasanya mimpi ketemu itu gitu. Aneh-aneh mimpinya orang sini. Ketemu Ibu Maria. Ya banyak lah yang mimpi tuh. Ada tuh Bunda Maria dia ketemu terus ada fotonya. Aneh. Dikasih. Terus dia tantangani surat kematiannya sendiri. Ada kan? Iya kan? Ada itu. Lucu aja sih. Kok bisa aneh-aneh kayak gitu? Bang Joma, Ini kalau topik ini dibuka memang ini agak berat. Karena berdata terus diimani bahwa ya mereka kurbannya itu dulu hewan tapi diganti oleh darah manusia di tiang salib. Ini berat. Nggak diakui iman, diakui nggak enak gitu. Nah itu dia. Malah kamai. Iya, faktanya terjadi kan? Terjadi. Nah, nggak bisa, bukan nubuat, tapi memang terjadi. Sekarang permasalahannya darahnya Yesus itu persembahkan kepada siapa kan gitu. Halo saudara Dodi, kenapa matanya melekat terus dek? Gak capek gitu? Itu kan foto. Oh iya kah? sorry. Faktor ngantuk, kupikir dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Mau berkurban bang? Oh mau berkurban ya macam mana? Abang kesana perasaan bang. Sekarang kurban hewan. Enggak di Sibolga aku berkorban. Mengapa pula mau ke sini? Dekatkan dikorbankan bisanya sini. Ya. Oh iya. Betul lah bangku. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Ada. Nggak ada? Ada. Apa? Kapan abang ke Sibolga Bang Juma? Mau ceramah? Sibolga. Iya. Ceramah. Aku ke sana tapi aku bawa video diputar di sana sebelum saya bawa materi. Gak apa-apa ke Masjid Agung Sibolga. Wah, nggak bisa masjid diputar ini, nggak bisa. Nggak bisa kalau di masjid diputar video saya. Video saya itu keramat banget. Orang bisa muntah darah kalau dia. Nggak sembarangan gitu Bang Dodi. Iya. Ya harus ada keamanan juga karena di situ kan 50-50, mayoritas juga di situ banyak kan Kristen. Bang Juma. Iya. Kalau di kampung aku bilang abang itu jolaku si Juma itu, Bang Juma itu mantap iya bang, serius aku. Maafin dia politik. Di mana rupanya? Sibolga. Iya bang, Sibolga. Sibolga itu. Dibilang orang aku si Juma, asal nampaknya aku Juma, dibilang aku si Juma bang, orang-orang. Perasaan kali aku jadi si Juma. Mantap kali ya bang ini. Coba buka kameranya bang. Abang buka kamera bang. Ayo bang, masa digini.
Nah. Ini aku bang. Oh iya bener kali. Mengusuh aku bang, bang mengusuh. Mengusuh aku bang, mengusuh aku bang. Mengusuh itu apa? Mengusuh itu artinya lagi gulung tikar. Mijat aku. Oh, mijat, pijit. Iya. Oh iya, ahli kusuk. Enggak ahli aku ah. Biasa-biasa aja. Oh iya. Bagus itu bang. Nanti kalau jumpa saya minta dikusuk ya bang ya. Dikusuk. Datanglah bang ke sini bang. Datanglah bang ke sini. Iya. Insya Allah bang. Banyak ikan asin dari situ kan? Ada ikan asin ada di sini. Dikusuk kan? Emang nggak perlu dikusuk kali kalau ada ikan keseleo? Nggak mungkin lah masa ikan dikusuk. Keseleo. Nggak boleh kan? Apa ikan keseleo? Apa itu maksudnya? Nah, apa kok Gabriel? Kenapa dia? Gabriel naik sini dek. Tadi siang. Janganlah. Dia kayak gitu aja dia. Iya, capek sama dia itu capek. Apalagi kok dalam ngantuk menghadapi dia. Tapi masalahnya dia kayak ban karet Bang Hendi, dipanah, kembali panahnya itu. Tapi kalau sama gue 2 menit kelar sama dia. Langsung diakui itu memang. Kau terus kalau diskusi sama kita, cuman bebalnya itu loh. Ya, bayangkan aja, ketika Yesus berpesan kepada muridnya, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Betul. Nah, kuambillah data Paulus bertemu dengan Yesus. Nah, ketika bertemu dengan muridnya apa? Percaya itu yang percaya. Apa dibilangnya? Percaya katanya. Kan tadi Yesus mengatakan jangan percaya, di rumahnya menjadi percaya. Dia bilang, waduh, ini kalau sudah lawan data ini stres juga kita. Data Bibelnya dilawan, mungkin mana? Kan gitu. Terus Dinda Nora ini teman kita ngejapri lagi tadi, Dek. Bang, kapan Nora itu bisa terima lamaran gitu? Iya, aku serius, aku lihatkan kau ya. Yang aku pikir saya bercanda. Aku juga ada. Iyalah. Mana tadi itu ya? Tadi. Nah ini, nih. Bukan. Ini ya. Bukan. Mana dia tadi itu ya? Dia sudah mau sekali. Dia sudah mau melamar. Udah mau naik dia duitnya. Aku bilang siapkan aja 100 juta tuh bisanya itu. Rumah 1, mobil. Bisa itu. Tapi Bunda Nora males dia ketinggal di sana karena dia maunya debat, nggak mau jadi ibu tambang. Ya debat aja lah di tambang. Dengan mandor. Sambil nambang ya. Mana nih? Ada juga ke Bang Handi? Ada. Mana tadi dia ya? Dengar nggak sih, weh? Oi. No comment dia kalau itu. Yes, no comment. Nah itu kan. Apa sih? Nah ini. Hai Bang. Enggak lah Bang. Stop. Kita bahas Dewa Molok. Apa dia bilang tuh Bang? Apakah Gak terbaca lah Bang, orang terbalik. Apakah Bunda Nora sudah siap dilamar? Aku udah sudah jawab siap. Itu, Bang. Aku padahal udah jawab itu. Oh udah ya, udah dikirim kau juga berarti ya. Baguslah, aturlah kalian ya. Aturlah ya. Enggak lah. Aturlah ya. Ada kan cerita nih, ada cerita nih. Orang gadis tua dengan cowok tua nikah, ya kan? Jadi gadis tua ini tinggal di rumah emaknya sama bapaknya. Dindingnya itu dinding triplex. Namanya gadis tua kolot
cowoknya juga cowok tua yang ya kolot juga, maksudnya mereka tabu lah hal-hal seperti itu ya kan ya, tidak seperti kita ini yang sudah lincah gitu kan. Nah sudah gitu malam pengantin baru, malam pengantin, malam pertama, yang perempuan ini gelisah. Gelisah kan. Ini setahu dia kalau pengantin ada yang disebut malam pertama kan. Terus si perempuan ini lebih pengalaman sedikit lah daripada laki-lakinya. Ini laki-laki betul-betul apakah impoten atau apa, nggak ngerti aku juga ceritanya. Nah tengah malam jam-jam 11 gelisah ini perempuan. Ini kok laki-laki ini kok cuman tidur, ngorok pula tidurnya. Apa ini namanya gunanya pengantin kalau gini jam segini kok tidur, ndak ada sesuatu yang istimewa gitu loh. Jadi si anak ini, si perempuan ini kan anak tunggal, sudah tua tapi manja sama maknya kan. Kebetulan nama lakinya itu si Aco, nama perempuannya Lai kan. Bilang Lai ini si Lai ini, si perempuan ini pura-pura ngigau supaya nggak terlalu malu kali sama suaminya kan. Jadi ngigau ini perempuan, panggil mama dia. Mama, kata dia gitu kan. Mamanya kaget. Anak saya kenapa? Jam segini kok dia panggil-panggil saya? Kenapa ku Lai? Cok mak. Kenapa suamimu? Kenapa? Ada apa dengan suamimu? Pakai bahasa Bugis tapi ya. Dek nak kedo-kedo mak. Gitu. Maksudnya si Lai ini melapor ke maknya. Dibilang si Aco nggak goyang-goyang mak, kata gitu. Maksudnya kalau bahasa kita nggak ada reaksi gitu loh. Aco nggak goyang-goyang mak. Namanya orang lugu kan, orang lugu dia nggak tahu kalau ada Bang Suma ngintip di situ. Sampai cerita ini bisa kuceritakan sama kalian. Terus si mama ini teriak, Aco, Aco, kaget si suami. Iya mak, kedo-kedo ko Cok, kedo-kedo ko. Maksudnya mamanya ini goyang-goyang lah kau Cok, goyang-goyang. Si Aco juga namanya orang tidak pengalaman, ya goyang-goyang lah dia di tempat tidur kayak gini kan, goyang-goyang kayak orang kesurupan. Dia nggak tahu apa-apa, maksudnya goyang-goyang itu maksudnya apa goyang-goyang. Jadi si Lai ini mulai kesel, ini kerasukan setan atau apa orang laki-laki ini kan? Kan tidak ada oten toh, jadi kita cerita-cerita nggak apa-apa lah sekali-sekali daripada saya tidur. Aco kedo-kedo ku Aco, Aco, balang dulu kedo-kedo ko. Jadi goyang-goyang lah ya, si goyang-goyang lah sih. Jadi ini si Lai punya harapan sedikit dalam hatinya, syukur ada reaksi. Dia perbaikilah perasaannya si Lai ini kan. Artinya apalagi ya. Tapi sudah 10 menit begitu aja kayak orang kesurupan dia. Udah 10 menit terus begitu gitu aja. Ini apa ini? Jadi Lai ini ketakutan, jangan-jangan kerasukan ini suami saya ini. Jadi dia ini lagi dia ngigau lagi nih, Mama. Jadi mamanya kesal kan? Mamanya kesal. Sampai mamanya itu bangunin suaminya. Pak, anakmu itu kenapa di sebelah? Bapaknya teriak. Kenapa kau lagi? Ada apa lagi, Cok? Ada apa lagi, Lai? Kido-kido bami Cok, Papa. Maksudnya cuman goyang-goyang aja, nggak ada reaksi. Terus dibilang gini. Cok, Dede, Cok, masa yang begitu saya diajar kok, Cok? Ini si bapak yang ngomong ini. Naik turun, Cok. Menret nonok kok, Cok. Menret nonok kok. Gaji ye. Naik turun ke situ, naik turun. Gitu-gitu diajarin kayak anak-anak kecil. Jadi si Lai ini udah gembira kan? Nah, gitu dong. Untung bapakku ajarin naik turun. Apa yang terjadi, teman-teman?
Dia turun tempat tidur, habis itu naik lagi. Turun tempat tidur, naik lagi. Tanpa emosi si Lai. Emosi semakin kesal dia. Betul-betul ini orang tua suruh nikah. Suruh nikah malah naik turun di tempat tidur kayak orang gila. Orang gila, nah, ini bukan orang waris yang kunikahi. Kayak gitu dalam hatinya si Lai kan. Nah, terus teriak lagi si Lai. Mak, menri nono renjangi. Menri nono ini aja renjangi naseng. Menri nono renjangi. Akhirnya kesal lah, kesal kan kita singkat karena panjang ceritanya ini, panjang sampai PRT pun pening dengarnya. Waktu curhat. Panjang kali ceritanya. Sampai jam 4 subuh baru selesai baru selesai. Kemudian kejadian-kejadian aneh, disuruhlah naik turun, disuruh maju mundur, disuruh lompat-lompat apa segala macam, sampai pada akhirnya terjadi apa? Terjadi pokoknya terjadi. Udah terjadi. Nah, ada momen di mana Lai masih teriak karena bapaknya sudah bilang, syukurlah anak kita sudah tidak lama lagi kita punya cucu ini ya. Tidurlah dia kan. Baru mau lepas ingatan, lupa ingatan mak sama bapak, teriak lagi si Lai. Ini teriakan terakhir yang bikin mamanya dobrak jendela, dobrak pintu dinding kamar. Iya. Tahu apa teriakan terakhirnya? Apa? Si Lai memang betul-betul lugu. Apa teriakannya? Ma melo kateme, ma melo kateme, ma melo kateme. Tahu artinya? Ma, aku mau kencing, ma aku mau kencing, ma sedikit lagi mau kencing, ma mau kencing. Mau tahu apa teriakan mamanya? Si teme-teme bam menekutu. Maksudnya apa? Saling kencingnya aja di situ kalian. Sambil mengamuk mamanya. Dipikir mau kencing, padahal bukan kencing itu mah. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Itu bukan mau kencing. Aduh, dasar orang tua. Nah, ini apa hikmahnya cerita ini? Dengar, hikmahnya adalah teman-teman cowok dan cewek, jangan terlalu lama menikah. Nanti kalau kelamaan menikah kolot kayak tadi itu. Enggak tahu apa-apa. Masa sampai harus mau diajarin? Masa nanti Nora harus nelpon saya? Bang Suma, Bang Lukman enggak goyang-goyang, Bang, enggak goyang. Masa kayak gitu sampai harus nelpon aku kok? Kan enggak mungkin. Abang nggak nyadar cerita diri abang sendiri juga. Emang abang ada pasangan? Saya udah pengalaman. Ini yang kita cerita, ini yang tidak pengalaman. Masa saling kencing aja mau ditanya emaknya, aku perasaannya kayak aneh-aneh mau kencing, sampai emaknya mesti pukul dinding. Udah kau saling kencing aja di situ, kurang ajar, mengganggu orang tua. Enggak, Bang. Kalau soal pengalaman, Bang, saya juga sudah pengalaman punya anak. Nah, sekarang masalahnya abang membilangkan diri abang sendiri. Enggak ada. Mau tahu lanjutannya? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak ceritanya? Mereka kalau lagi makan, namanya pengantin baru lagi makan, nggak malu-malu. Ada bapak, ada mama. Apa kata dia? Kodenya, kencing yuk. Dasar lo orang tua kamu. Kencing ya kata dia. Datang si Aceh bilang, ayo kata dia, kencing, ayo kencing. Benar-benar lah. Makanya ini anak-anak gadis kalau ada yang lamar jangan tunggu lama-lama. Benar. Jangan tunggu lama-lama. Yang laki-laki juga kalau sudah ada yang lamar jangan tunggu lama-lama. Saya lama begini karena belum ada yang lamar. Bukan belum ada yang lamar, sudah ada. Cuma calonnya Bang Zuma itu. Biar tahu kalian ya. Saya buka sedikit rahasia Bang ya. Izinkan saya, maaf ya Bang ya. Bang Zuma itu kemarin kasih tahu kenapa belum merit. Dia bilang begini, Dek, bagaimana saya mau menikah cepat? Kenapa Bang? Karena calon saya itu masih SMP. Jadi ditunggunya dulu.
Calon saya masih SMP deh. Itu saya rasa 2 tahun yang lalu. Berarti dia sudah SMA. Jadi tunggu dulu 3 tahun lagi. Ya, itu saya buka rahasia sama kalian ya. Saya buka rahasia sama kalian. Salah orang dia ini, salah orang ini. Bukan aku itu. Bukan aku. Abang, begitu. Salah orang. Abang bilang. Itu Ahisugi bukan saya. Tunggu aja nanti bulan 6 calonnya Bang Juma itu udah disiapkan di Johor Baru bulan 6 nanti. Guys, mantap. Di Johor Baru udah disiapkan. Allahu Akbar. Masya Allah. Bulan 6. Bang Andi? Bang Andi kapan? Sekali. Nah, kenapa kebanyakan yang udah lapuk-lapuk semua? Bang Zuma, Bang Santang, kenapa pada lapuk semua? Belum ada yang lamar nasi. Ada cerita, ada anak. Ini tunggu lagi. Ya, belum selesai. Saya yakin sekali. Ini nanti ada yang pakai kode sama bininya, kencing yuk. Percaya sama aku. Percaya sama aku. Kenapa? Karena ada yang nonton suami istri ini di bawah. Ada yang nonton suami istri. Ada yang nonton suami istri. Oh, jadi kodenya gitu aja ya. Kencing yuk. Ya, kencing yuk. Masalah generasi. Parah. Yang di YouTube sudah ada yang catat. Tapi ini ada yang lucu nih, ada anak laki nih umur SD lah kelas 6. Dia kebetulan lewat di pintu kamarnya bapaknya sama ibunya malam-malam. Pagi-pagi bangun dia tanya, "Bapak semalam sama mama ngapain?" "Oh, bikin adik baru." Tahu ngerti dia kan. Pas jam-jam 10 bapaknya ada tamu. Motornya diparkir di depan. Ngobrol di dalam. Anaknya ini kan knalpot masih hangat-hangat. Dia masukkan knalpot. Kenapa? Ditanya sama bapaknya. "Bikin apa kau?" "Bikin motor baru." Kayak papa semalam. Motor baru maksudnya kebakar dong. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan abang tidak melupakan yang abang bilang calon Bang Zuma tuh memang loh SMP. Kalian nggak tahu itu. Koin ini, makasih. Siapa yang ngasih koin? Barakallah Bang Raja. Raja bin. Nakal. Jangan cerita yang rahasia-rahasia gitu ah. Ini kan kita cuma bahas. Kan saya tadi bilang Bang izin, saya buka satu rahasia. Ini kan bahas acok kita. Oh iya. Bahas acok. Situ yang dilamar, ngapain nggak terima? Saya sudah dilamar loh Bang. Ya udah, kapan undangannya? Bagian apanya aja ya Bang ya, nanti saya undang. Sama-sama kebelet mau pipis. Mati aja. Enggak. Saya dengan Bang Zuma, Masya Allah. Bang Zuma ini abang saya, Masya Allah, guru saya. Ya. Jadi beliau itu ya jadi panutan lah bagi kami. Tapi sayangnya apa? Sampai sekarang gak laku-laku. Orang pada takut. Orang takut. Ini Bang Zuma di... Bang Zuma bukannya nggak laku sih. Tapi memang betul yang saya bilang. Dia nunggu calonnya masih SMP. Diulang lagi. Alhamdulillah sekarang udah SMA, tinggal tunggu berapa tahun lagi. Mudah-mudahan doakan beliau menikah dengan calonnya. Terus rencana mungkin calonnya juga melanjutkan nanti kuliah seperti itu. Gak begitu. Garang cerita. Nanti calon Bang Juma itu nanti kalau di usia 30 tahun udah bisa mengajar. Nah, baru bisa gitu. Iya. Mantap juga. Kan ada sejarah itu waktu usia 12 sampai 29 kan nggak ada. Nanti umur 30 tahun baru ada ceritanya kan gitu. Oh gitu ya. Menghilang dulu. Menghilang. Surprise nanti surprise. Tenang aja teman-teman. Iya. Menghilang beberapa tahun.
tiba-tiba nongol. Belum beberapa tahun kemudian dikorbankan. Bang. Janganlah nggak boleh kayak gitu bang. Ini kan kisah. Oh iya ya, lupa aku bang. Kisah-kisah. Doa yang baik-baik untuk kami semua, doa yang baik-baik untuk Bang Zuma, Bang Handi. Apa yang terbaik itu pasti terbaik juga, maksudnya dari Allah. Amin. Ya. Amin. Tapi saya mau tanya, Adek. Ya bang. Kenapa nggak terima lamaran kawan? Kenapa harus nunggu-nunggu lama-lama coba? Saya serius kalau aku dilamar, aku udah dilamar nih, aku terima, aku langsung nikah. Masalahnya sebelum dia melamar sudah ada yang melamar duluan bang. Oh ya udahlah kalau itu jawabannya aman lah berarti. Ya. Aku saja pikir yang terbaik ya bang ya. Ya syukurlah kalau itu bagus, itu yang terbaik. Aku pikir kalau sengaja mau ini. Saya kan sudah bilang, cinta saya pada dia tuh tidak akan bisa berubah bang, dari dulu, sekarang dan sampai selamanya. Walaupun dia masih nyangkut di tiang listrik, tapi saya tetap mencintainya padanya bang. Apa sih anak ini ya? Orang serius nanya. Enggak, aku serius nanya. Intinya seperti itu bang. Nanti insya Allah bang. Kalau baik itu datang baiknya saya akan kasih tahu sama abang, saya WA abang. Siap. Oke lah kalau gitu. Terpaksa kita tunda ke Medan, berarti tunggu tanggal mainnya baru kita ke Medan. Tapi tunggu dulu. Kamu bisa nggak nanti ini bantu saya untuk kampanye kalau saya mencalonkan diri jadi wali kota di sana? Gimana? Di Medan lah, Sumut. Abang ngapain wali kota di Medan bang? Nggak apa-apa. Bupati aja bang. Jangan, aku mau wali kota dulu. Oh wali kota, serius bang? Serius. Wali kota Medan? Iya, emang nggak boleh rupanya. Tahun berapa? Periode tahun? Nanti aja rahasia, belum sekarang. Yang pada intinya harus ada orang Bugis jadi pemimpin di Tanah Deli dulu. Kan gitu. Boleh ya? Oh, boleh dong. Saya sendiri udah 2 periode menjadi presiden Burundi. Janganlah, jangan cari jodoh di sini. Ini sebenarnya cuman intermezzo aja ya. Menunggu detik-detik masuknya jam 12, di sana jam 1, Bang Juma juga harus turun istirahat ya. Iya, betul. Kesehatan. Benar. Wakil wali kotanya Bang Faruk, cocok. Iya, bagus. Saya orang Medan, iya. Insya Allah Medan pasti mendukung Bang Zuma. Insya Allah. Nanti kalau jadi presiden, saya angkat Bunda Nora menjadi Menteri Luar Dalam. Berarti dua divisi berarti beliau. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri. disingkat meludar. Meludar luar dalam berarti. Aduh parah juga ini. Ini pertanyaan aja ya bang ya. Seandainya abang terpilih, misalnya diberi amanah untuk memimpin negara, kira-kira misi yang paling utama itu apa? Misi yang pertama mengembalikan kemudian materi-materi pendidikan dasar agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan juga agama Islam. Itu dulu, supaya kita saling mengenal satu yang dengan yang lain. Kemudian masing-masing agama mengembalikan istilah-istilah agamanya ke bahasa asal, supaya tidak saling mengganggu satu sama lain. Berarti tujuan utamanya pendidikan paling utama ya? Pendidikan. Utama ya? Kalau saya beda. Ada yang nanya bang? Saya yang menjawab sendiri pertanyaannya. Iya. Ada yang mau naik. Siapa ini?
Broski kalau mau naik silakan Bang, kalau ada hal yang ingin disampaikan. Kalau saya, yang pertama saya lakukan itu, ya sebulan hari kerja, semua, ya usaha yang merusak anak bangsa, saya didukung, tutup permanen. Ditutup permanen ya. Kedua, yang paling pertama, kedua nih, hari Senin sampai Jumat libur. Sabtu Minggu gajian. Orang jadi karyawan di kebun sawit pun enggak kayak gitu kali Bang Handi. Mana? Setuju nggak kalau saya presiden kayak gitu? Hari Senin sampai Jumat libur, Sabtu Minggu gajian. Apa gajinya? Hah? Catatan kosong. Kwitansi kosong. Halo, Ini semangat malam. Pertanyaan kedua, Bang. Pertanyaan kedua mewakili para netizen. Ya. Abang ini kan sudah kalau di media sosial ya, aplikasi maksudnya di mana saja tuh Facebook ataupun yang lain, snack video, ya kan? Itu banyak sudah yang mengenal Abang sebagai seorang apologet. Nah, sekarang bagi Abang, ketika Abang yang banyak yang menyanjung, bahkan banyak yang juga iri, ya, itu menyikapi yang seperti itu bagaimana? Yang mana tuh? Ya, dengan naik daunnya Abang, Abang merasa seperti apa? Terus menyikapi orang-orang yang Lo pikir banyak mbak ulat naik daun? naik daun dia, naik daun. Nah itu menyikapinya bagaimana Bang? Biasa aja. Enggak gimana kali Dinda. Karena buktinya undangan-undangan juga untuk hadir ke kegiatan-kegiatan besar, kita juga pura-pura pending kan. Artinya kita nggak terlalu tergiur kali dengan kayak gitu. Yang pada intinya kalau saya duduk di pemerintahan, yang pertama yang saya lakukan adalah Saifuddin Ibrahim harus kembali ke Indonesia, Edis, Paul Zong, Sophie Katul, semua orang-orang ini harus kembali ke Indonesia. Aku tunjuk mereka menjadi menteri bahasa daerah. Kalau saya punya Ibrahim balik ke Indonesia, kasih jabatan dia Wakatindal. Apa itu? Wakil Kepala Penitipan Sandal Istiqlal. Wakatindal. Para penghujat itu harus kembali ke Indonesia. Kita sadarkan dia, kita perbaiki lagi pola pikirnya, kita tatar dia, kita masukkan dia pesantren-pesantren supaya mereka paham tentang Islam, kan gitu. Assalamualaikum. Ini Islam yang sebenarnya gitu. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Daem, Bang Handi. Siap. Dan orang. Disapa teman kita yang gabung juga ini, Bang Broncong. Assalamualaikum semuanya, Bang Yuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau guru. Iya Bang. Bang Zuma. Oh guru. Ingin nyampaikan Siap. sesuatu. Baik, silakan Bang. Silakan. Nanya sih, pengen nanya dan menyampaikan. Kalau suatu saat sekolah apologet yang akan digagas oleh Bang Yuma sudah ready gitu, sudah jalan gitu, dan kalau Bang Yuma mengizinkan dan saya diizinkan Allah, saya ingin bantu kalau pelajaran ini diperlukan ngajar nahwu super cepat Bang Yuma, mungkin 2 bulan insya Allah sudah langsung bisa praktek dari nol ya, maksudnya nol pengetahuan, seseorang yang nol pengetahuan insya Allah nanti 2 bulan, seminggu 2-3 kali insya Allah sudah bisa gitu. Nahwu itu pelajarannya diperlukan. Dan itu nahwu sorot 2 bulan. Ya, insya Allah. Wah, metode apa itu abangku? Keren kali. Saya Bang Ima meng-create sendiri gitu Bang Ima. Saya 6 tahun Bang. Iya. Dulu kita sama Bang Ima. Enggak lulus sampai sekarang. Kalau dulu saya dulu juga lama Bang Ima, cuma dari pengalaman akhirnya saya meng-create ya. Masya Allah. Dan itu pertemuan 2-3 kali seminggu insya Allah sudah cukup. Hafalan ya Bang ya? Banyak gunakan hafalan?
pakai lagu-lagu, hafalannya lagu Bang Juma. Lagu TK-TK Iya, gitu. Oh gitu. Ya. Oh, keren kali abang ini, Bang. Itu materinya udah baku atau masih di Insya Allah dalam sudah kepala? baku Bang Juma. Insya Allah sudah baku. Maksudnya sudah berbentuk modul atau apa Ya, gitu, ya. Bang? Saya Sudah ada? kami cetak buku gitu Bang. Oh gitu. Mana tahu bisa di DM materinya, Bang? Siap. Insya Allah nanti kami. Ya, nanti intinya kan kalau jadi sekolah kita kan ya terutama abang-abang yang sudah memberikan kontribusi yang positif terhadap gerakan kita ini pasti kita undang untuk menjadi tim pengajar. Mudah-mudahan Bang, doakan sekolah kita segera realisasi gitu. Dan free Bang Juma, karena itu yang bisa saya sumbangsikan untuk API dan umat Islam pada umumnya. Masya Allah, ilmu termahal ini, Masya Allah. Kalau nyumbang yang lain saya nggak punya Bang Juma. Allah, abang di mana? Saya di kota mana, Jawa Bang? Tengah Bang Juma. Oh, Jawa Tengah, Ya. siap. Oke. Terus Nanti bisa tadi komunikasi usul dengan pendidikan, Bang Handi. Juma, yang kalau Siap. Bang Juma jadi presiden atau pejabat negara, usul saya revolusi pendidikan Bang Juma. Ya, maksud saya ke situ tadi, Bang. Ya, karena kalau pendidikannya maju pasti negaranya, masyarakatnya sejahtera. Korelasinya di sana. Siap. Baik. Mantap, luar biasa Bang ini. Oke Bang, makasih Bang. Ya, siap. Mudah-mudahan Makasih, Bang cita-cita Juma. kita bisa terijabah. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Mohon di follow ya Bang Juma, biar bisa DM. Siap. Ya. Baik Bang, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih, satu lagi penyampaian saya. Nanti kalau saya jadi presiden, saya angkat Bunda Rama menjadi Menteri Pemberdayaan Laki-laki. Bagus juga. Perempuan kapan nih? Laki-laki. Laki-laki sudah tidak berdaya. Oh. Dikalah sama Lai aja jago. Jangan diingat lagi tuh Bang, nggak boleh tuh Bang. Oh iya loh. Iya, nggak boleh. Nanti di bawah ini pada minta pipi semua Bang, minta kencing. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Mana Kak Fitri tadi? Bukannya mau apa tadi? Ada yang mau dia omongkan? Siapa kalau beliau yang tadi guru yang Kak Fitri apa dia? Itulah yang nggak tahu. Oh. Dia udah nggak mau naik lagi. Banyak yang tegur, cara kamu ketawa itu nggak bagus loh. Aku ya? Iya. Mana lah? Katanya kayak ketawa kuda yang mau melahirkan. Kok kuda? Banyak makan kuda mungkin ya Bang. Ya, mantan orang Jeneponto kan? Iya. Jeneponto apa Bantaing sih? Jeneponto ya? Jeneponto Maki. Jeneponto Maki. Tapi ini ada kasus sebelum kelar loh. Apa itu Bang Andi? Bunda Rama kemarin beli ikan. Ikannya belum, dia nggak tahu digoreng apa dibakar, Bunda. Dia mau cari dulu itu ikannya jantan apa betina kata dia. Nah itu dia masalahnya. Ini Bunda Rama selalu ada masalah hidupnya gitu loh. Datang suaminya marah, katanya cari dulu pembelinya, tanya ini ikan sudah tamat SD atau SMP kok kayak pakai ijazah apa gitu. Bang Jadi Handi Bunda Rama suka jadi framing Gurunda, aku tuh paling sabar ya. Bang Handi. kan cuma cerita ikannya Bunda Rama. Tapi ini saya jujur nih, Bang Juma. Ini kan Bunda Rama curhat ke saya nih. Ini jujur nih. Saya sebenarnya itu kalau weekend, saya tuh pengen banget naik ke Bolangi, ngobrol dari hati ke hati sama Bang Juma. Tapi saya takut. Gitu loh. Loh, kenapa takut Bunda Rama? Coba ngomong. Kenapa takut? Apa pula takut Bun? Ngomong. Iseng Bang Handi tidak janjian, tidak disetting dulu. Apa itu? Allahu Akbar. Dia bilang gini, kalau tiba-tiba saya nyelonong, nah bagaimana nasiku katanya? Tidak ada yang sambut Kak. Nah, gitu dia. Kan ada bom di situ, lari-lari.
Bunda Rahma mau jadi orang Maros, Tentara Lili. Oh, Bang Handi. udah ambil kah? Dengar-dengar begitu. Ada Mudah-mudahan. itu rencana dia mau cek. Cuma keluhannya itu jauh tempat kerjanya Gurunda. Entahlah. Di mana kerja? Di Di PU Goa. itu di mana dia itu? Daerah Veteran nih. Patakukang. Oh. Tapi ini Bun, kan dekat pun di situ. Kalau berangkat pagi, lihat belakang kan sudah cor Meminasata. Banyak kok orang. Lewat. Ada yang kerja di Pantai Losari, tinggal di situ. Ya itulah aku bilang kau kesana lah dulu. Lagian juga kan untuk aset juga Bunda. Betul. Untuk aset. Untuk aset utamanya untuk aset itu karena rumah tiap tahun itu harganya naik toh, mahal. Siapa sangka dulu Sudiang tahun-tahun kita masih kuliah. Siapa yang mau pergi di sini? Malah daerah kita ini nggak dianggap Makassar dulu itu kan. Sekarang jadi kelas 1. Apalagi semenjak ada GOR ya Gurunda, gedung olahraga situ. Sudiang. Iya. Sudiang. Mantap kali, Bah. Izin kita sama Oke, saya kira begitu. Iya, ada tamu. Silakan. Ahmad, Silakan. Saudara Ahmad. Apa yang disampaikan saudara? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat abang ya. Selalu semangat Abang. Semangat terus. Yang bahas dari tadi masalah kencing, saya pengen kencing Bang. Astagfirullah. Ya Allah. Woi. AIDS. Wah, merusak ini. Bindana orang yang merusak anak-anak ini. Anak-anak jadi rusak semua dibuat. Enggak lah Bang. Abang tadi yang duluan cerita tentang si Acolai. Enggak. Sebenarnya begini ya. Cerita Bang Zuma tentang Acolai yang dimana gini. Kalau sudah ada yang melamar kalian, jangan ditunggu lama-lama kalau orang itu baik. Yang menceritakan ini yang harusnya kan dia lihat ke diri kan, sudah dilamar atau belum atau bagaimana gitu. Iya, masalahnya belum ada yang lamar, mau gimana? Banyak yang melamar kita, tapi kita yang tidak mau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senangnya bisa naik di Kokmal ini, masya Allah, tabarakallah. Kenapa Bu? Sehat Mau melamar Bang Andi? senang banget. Jangan. Masa saya sama guru ndak cocok lah ilmunya. Bukan Bang Andi, kok Bang Zuma lagi nggak ditawar kok Bang Zuma sama. Aduh, udah ini. Bunda nggak ditawar kok. Aduh, jadi malu. Ini salam dari kota Palu ya. Jadi saya ini Masya Allah. Oh, Palu. selama ikut Bang Zuma ini ya nonton Kampungnya Bang ya, Handi. masya Allah. Jadi saya sudah. Oh iya Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Kan di Sama orang Palu, sama-sama orang Palu. Enggak, saya di Palu Timur, Mantikulore sana, di daerah ya Lasuan lah gitu. Aman dulu tsunami apa di ya timur Bang ya. Zuma, terima kasih. Alhamdulillah Iya, aman. Ibu. Cuma tidak aman cuacanya ya, panas sekali di sini. Ya begitulah, lalu kota debu kan. Nah, jadi begini, apologet ini kan wawasan ya buat kita yang muslim itu makin kuat sebetulnya, karena banyak dari kita tidak sadar bahwa misionaris ini bergerak secara masif gitu kan, mereka kan di lingkungan-lingkungan terkecil kita begitu kan. Nah, jadi ini penting, apalagi TikTok kan TikTok ini kan Gurunda benar-benar bisa diakses oleh anak-anak juga kan sekarang ini. Begitu. Jadi memang saya suka kalau memang dikulumkan materi apologi ini Jaringannya sesuai nggak bagus kali ya. tentunya sesuai dengan usia mereka ya. Begitu maksudnya. Iya kah? Jaringannya Iya, merah Kak. tuh. Masih? Ya, itu masa nggak nampak? Oh gitu, saya kok nggak lihat ya.
Iya. Oh iya betul. Ya. Tapi begini masih. Oke. Nah, jadi saya merasa sebagai seorang ibu juga, ya kan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang muslimah juga berharap mudah-mudahan ya generasi-generasi kita yang ke depan ini benar-benar paham sejak dini tentang pentingnya akidah itu, gitu kan. Dengan cara yang lain, bukan yang cara yang selama ini kan konvensional gitu ya caranya. Ini memang kita diajarkan anak-anak untuk agama kita itu bagaimana, tapi ini kan dengan pandangan yang berbeda, apa dengan hasanah yang berpikir yang berbeda gitu. Nah jadi saya gitu. Singkatnya, saya mendukung sekali acara-acara seperti ini gitu ya. Apalagi Bunda Nora, dan ini satu lagi buat pesan teman-teman ya, tolong ya nggak usah masuk di komal-komal orang kafir gitu ya. Maksudnya itu malah malah saya sedih loh, banyak yang tapping loh Bunda Nora di Mikana itu. Jadi kok dia sampai 13.000, 20.000 tuh yang nonton kan. Saya jadi ini kok malah dia dikasih panggung gitu loh. Ngapain kok orang Islam ke situ? Iya, nggak apa-apa. Tapi saya sedih gitu loh, maksudku kalian sesama muslim itu nggak dapat ilmu di sana, ngapain gitu loh. Kalau di tempat kita, artinya ini satu lagi masukan buat Bang Zuma. Kalau misalkan ada yang masuk tiba-tiba langsung menghujat Rasulullah, udah blokir aja sudah. Nggak usah pakai ampun-ampun orang kayak gitu, langsung menghujat Rasulullah, itu kan sedih ya kita yang denger ya kayak gitu. Jadi itu langsung blokir aja lah hostnya kalau bisa gitu ya. Moderator minta tolong supaya kita juga yang nonton di bawah itu tetap adem. Biar bagaimana kan kita nggak boleh ya Rasulullah itu dilecehkan seperti itu. Terima kasih Bunda. Terima kasih ya sudah diizinkan masuk Bang Zuma. Semuanya semangat ibadahnya ya untuk perjuangannya. Makasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya teman-teman, Dinda Nora yang lain. Jadi mumpung saya ingat, kenapa setiap ada penghujat naik itu saya malah sarankan kepada Bang Handi dan teman-teman yang lain dari dulu, jangan langsung diturunkan. Alasannya apa? Karena kami ini yang apologet ini yang sering berhadapan dengan aparat keamanan. Senantiasa kami ditanya pada saat ada penyidikan atau apapun itu, akan ditanya apa misi Anda, apa motivasi Anda. Maka simple kami menjawab, ya lihatlah di sosmed betapa penghujat penista Islam itu banyak, dan Anda bisa melihat buktinya. Kalau kami buka komal, kami cerita tentang, kami membahas tentang perbandingan agama, diskusi, tiba-tiba aja muncul oknum-oknum tertentu yang akan menghujat dan seterusnya. Itulah tujuan kami hadir. Jadi bukan justru kita menghilangkan mereka yang memang menghujat gitu loh. Karena kalau kita tutup mereka, yang muncul nanti di permukaan kita yang penghujat. Yang muncul nanti di permukaan adalah kita yang memulai. Karena mereka aparat kita ini tidak pernah melihat, nggak ada kok dari kami yang menghujat. Misalnya nih ya, kayak kemarin pada saat saya diperiksa, nggak ada kok dari kami. Saya bukan bela agama kami, tapi nggak ada kok dari kami yang kayak begitu-begitu. Bang Zuma aja yang ngarang-ngarang kan gitu. Tapi setelah diperlihatkan, ini buktinya. Ini buktinya. Akhirnya, ya paham sendiri. Betul. Jadi saya katakan bahwa kami apologet Islam itu hadir membahas tentang perbandingan agama itu bukan tanpa alasan. Bukan karena kita ingin intoleran atau rasis terhadap sebuah agama di Indonesia. Enggak. Kami semata-mata hanya satu kata kehadiran kami itu, reaksi dari aksi para penghujat, misionaris, gerakan kristenisasi yang ada. Jadi kalau mau menghentikan kami, ya hentikan dulu mereka, karena mereka yang memulai. Hentikan lembaga Anda, hentikan sekolah-sekolah teologi Anda, jangan membahas Islamologi secara serampangan. Perbaiki terjemahan kitab saudara untuk masuk kepada ranah yang sesungguhnya yang tidak keluar dari zona Bible itu sendiri. Jangan masuk ke dalam terjemahan yang mana terjemahan itu justru menguatkan agama kalian
untuk melakukan gerakan pemurtadan gitu. Jadi itu alasannya kenapa Bang Handi dan tim kalau ada penghujat biarkan dulu dia buktikan 1, 2, 3 menit setelah dia menghujat baru kita turunkan. Minimal kita ada dokumentasi kan gitu. Nah, minimal kita ada dokumentasi supaya orang-orang lihat oh ternyata Bang Suma dan timnya hadir itu karena memang di dunia sosmed ini ada penghujat-penghujat. Padahal Bang Suma dan tim tidak ada menghina, menghujat, membahas data, iya. Nah, tapi adapun yang disampaikan ketika sifatnya tidak disenangi oleh lawan diskusi, ya karena mereka yang memulai. Begitu teman-teman sekalian. Jadi bukan tanpa alasan, bukan kita sengaja untuk membuka ruang untuk mereka, enggak. Yang salah kalau saya yang datang ke tempat mereka dan saya tidak bisa melakukan pembelaan terhadap akidah saya, malah bikin hancur akidah saya. Itu yang salah. Itu yang salah. Jadi benar Ibu tadi, kalau bisa jangan masuk ke komal-komal Kristen pada saat Anda tidak punya senjata untuk membantah mereka. Saya kira begitu. Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah seorang fan dari Bang Juma sama Bunda Nora juga. Saya sering nonton YouTube-nya dan saya support sekali dan sangat senang sekali ya. Dan alhamdulillah saya suatu kehormatan bagi saya nih malam ini saya bisa naik gitu kan. Jadi saya sangat gembira sekali nih Bang malam ini nih saya bisa ngobrol sama Bang Juma sama Bunda Nora juga gitu. Tapi saya mungkin nggak banyak, saya hanya memberikan semangat tetaplah berjuang di jalan Allah karena apapun yang kita sampaikan adalah kebenaran dan kami selaku umat muslim ya tetap terus mendukung Bang Juma dan kawan-kawan yang lainnya karena dalam hal ilmu ya kami merasa jauh lah dengan Bang Juma gitu. Jadi Bang Juma mewakili kami untuk memblokade tuh kafir dongo itu. Udah gitu aja Bang Juma, makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal yang terakhir aja Bang Payakumbu. Siap. Assalamualaikum Bang Zuma ya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, ini dari Payakumbu kan Minang. Ini mau izinnya gitu, yang Minang Kristen nih Bang, tolong dibahas milam menyangkut daerah kan. Siap. Ya, yang ngerti kan api yang tahu-tahu di jalur itu kan. Iya. Kita dulu pernah mau naik ke sini, pernah ada di bawah, aku suruh naik tapi nggak naik. Karena itu sering pun kita diskusi. Udah Penghujat penghujatan daerah itu kan. Iya, betul. Minang Sumbar itu kan punya apa kan. Nggak mungkin lah itu daerah Minang dikatain Kristen padahal mayoritasnya Islam. Iya. Sengaja memang menggunakan data-data wilayah gitu. Itu tujuannya untuk menarik yang lain untuk pindah. Bisa SARA juga itu Bang, kalau dipikir ya. Bisa. Iya kan Ora? Iyalah. Bawa daerah kan. Bawa daerah. Kayak yang di Makassar ini, tapi dia di luar. Murtadin dari Makassar kayak gitu-gitu. Nah, ya, untuk cuma minta izin itu aja Bang, tolonglah. Baik. Kalau ada yang apanya. Ya, baik Bang, baik, makasih. Ya, izin Bang Zuma kan orang semua lah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju lagi Bang. Sebelum ditutup ini saya mau sampaikan ini penting. Ya. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran tim medsos dari Apologet Islam Indonesia, ini banyak sekali channel atau YouTuber memilih akun yang diupload di YouTube itu mengambil konten khusus Bang Juma, tapi belum berkoordinasi dengan tim medsos API. Untuk itu siapapun di luar sana, kami tidak melarang untuk itu, tapi mari bekerja sama agar terkoordinasi dan terkontrol.
Ya, jadi saya umumkan di luar sana yang mengambil konten ini untuk dilaitkan di channel YouTube Anda, segera mungkin koordinasi dengan kami. Apabila ini tidak diindahkan, kami akan mengambil langkah, tentu langkah yang terukur. Itu intinya sih, karena banyak banget Banyuma, memakai Banjuma, semua Banjuma begitu. Nah ini tidak terkontrol. Jangan sampai mereka yang menyiarkan Banjuma yang kena ketanya kan gitu. Judulnya aneh-aneh. Banjuma hari ini begini, Banjuma hari ini begini. Topiknya, thumbnailnya itu seakan-akan terjadi demikian, padahal isi kontennya aman-aman aja kan gitu. Nah ini bisa merusak nama baik API dan Banjuma itu sendiri. Sekali lagi, saya umumkan segera koordinasi dengan kami, kalau tidak kami akan mengambil sikap. Terima kasih. Makasih Bang Handi. Keren. Yang betul itu Bang Hadi. Ada lagi yang mau disampaikan, Bunda? Bunda Rama. Mau ditutup kah? Ya, iya, Bang Zuma kan sekarang membuat peraturan kalau bisa jangan istirahat sampai tengah malam. Tutup aja Gurunda kalau kita mau tutup. Iya istirahat Ki, Bunda. Biar juga netizen kasihan, karena kenapa? Netizen itu ikut kita. Kalau kita tidak tidur, mereka juga nggak tidur. Terkadang saya sadar kan, kayak kemarin tuh 2 hari yang lalu, masih ada 10.000, ini udah jam 3 loh. Gimana itu? Suaminya besok mau kerja, belum ketiduran. Aduh, bisa-bisa dikencing sama suaminya nanti kepalanya. Kalau seperti itu, nah jadinya ibadah yang lain bisa terganggu kalau kurang tidur gitu. Itu maksudnya. Jadi sebaiknya kalau saya sih malam nanti paling lambat jam 9 waktu Makassar, jam 12 sudah bisa tutup. Gitu teman-teman. Kasihan juga teman-teman kita ini, karena mereka sangat-sangat militan, jadi ikut jam berapapun kita tidur, ikut-ikutan juga jam segitu. Betul Bang. Besok masuk ke kantor sudah mulai oleng. Talambe. Yang satu sudah talambe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Kang, silakan Kang. Ini 3.500 orang pendukung Gurunda, fansnya Gurunda. Belum abdor rasanya kalau misalkan kalian belum punya kaos Gurunda, kaos Bang Juma. Nah, yang mau pesan kaos Bang Juma silakan WA ke saya ya. 081 21 474 9002. Ini kaos generasi kedua ya. Nanti kalau ini udah habis, insya Allah ada 70-an lagi nih ya. Ada generasi ketiga, saya mau bikin yang belakangnya ada Masolang generasi. Masolang generasi. Yang ketiga itu ya, yang ketiga, generasi ketiga teman-teman. Yang ini Nenek Mukiper. Kalau yang ini sama yang Sahadat itu Gurunda. Siap, Masya Allah, luar biasa. Ayo dipesan teman-teman. 081 21 474 9002. Silakan 081 21 474 9002. Ke Malaysia bisa, ke Singapura bisa, ke Golgota aja bisa. Kemarin saya kirim ke Golgota sama Bang Handi itu. Bisa. Kalau ke Malaysia nanti saya antar langsung aja. Iya. Ke Malaysia lagi beliau. Iya. Oke Bang. Oke, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya yang baik, adik-adik saya, abang saya, Bunda, terima kasih sudah menemani di sini. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang ada di YouTube, yang ada di TikTok sini, panjang umur, sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah, dan sajian-sajian yang kita sampaikan itu ada manfaatnya, bisa menjadi amalan jariah dan sebagai penggugur dosa-dosa kita juga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bersama dengan kami, dan mohon maaf kepada saudara kami non-muslim ketika ada kebenaran yang kami sampaikan menyakiti hati kalian. Maafkan kami. Agama kami mengajarkan
untuk menyampaikan yang hak itu hak, batil itu batil. Jadi kalau saudara merasa tersakiti, ya maafkan, kami harus menjalankan syariat agama kami. Yang benar harus kami katakan benar, yang salah harus kami katakan salah. Yang pasti adalah kami tidak mengatakan bahwa yang ada di Indonesia itu mempraktikkan ajaran yang ada di video. Kami hanya memperlihatkan yang ada di video yang ada di luar negeri sana. Dan itu pun Dinda Noro sudah menjelaskan ternyata itu penglihatan, mimpi, sampai dia praktikkan. Kami berharap jangan sampai Anda mempraktikkannya juga, ya. Di Indonesia janganlah kalian praktikkan itu, karena itu menurut saya adalah sikap atau perbuatan yang tidak terpuji apapun tujuannya. Bulu kelaminnya orang yang bukan mahramnya Anda di depan umum Anda cukur dengan alasan nama Tuhan, itu janganlah dilakukan di Indonesia ini, ya. Nggak usah, biarkan aja yang di luar sana. Oke, saya kira begitu. Terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.